Keseharian Pegi buronan pembunuh Vina Cirebon diungkap pemilik kontrakan. Keseharian Pegi Setiawan alias Perong, 30, buronan pembunuhan Vina Cirebon diungkap pemilik kontrakan di Bandung, Jawa Barat. Selama ini dicari polisi di Cirebon, ternyata Pegi tinggal mengontrak di Bandung, Jawa Barat. Tak hanya itu, terduga pembunuh Vina Cirebon ini mengganti namanya selama berada di wilayah perantauannya tersebut. Keseharian Pegi selama berada di kontrakannya di Bandung tersebut diungkap oleh Ise Iskandar, 45, pemilik kontrakan. Bahkan Ise Iskandar mengaku lihat sosok Pegi tidak seperti orang yang tengah bermasalah. Dia tidak menyangka jika Pegi bakal berurusan dengan polisi terkait kasus yang sedang viral, pembunuhan Vina Cirebon. Sebelum ditangkap polisi, Pegi Setiawan alias Perong, 30, tinggal di sebuah kontrakan di Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pegi adalah satu dari 3 buronan yang masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, pembunuhan Vina Cirebon. Ise Iskandar, 45, pemilik kontrakan mengatakan Pegi baru menempati kontrakannya sekitar 5 hari sebelum ditangkap polisi. Memang sebelumnya sudah pernah ke sini karena bapaknya Pak Saprudi atau Pak Rudi sudah lama tinggal di sini, sekitar tahun 2012, kata Ise, saat ditemui di depan kediamannya, Jumat, tanggal 24 Mei tahun 2024. Menurut Ise, Pegi bekerja jadi tukang bangunan yang berangkat pagi pulang sore. Dulu sempat ke sini setelah 2 tahun baru ngontrak di sini karena ada kerjaan. Setahu saya dia di Bandung karena ada kerjaan, dulu ikut bapaknya jadi kuli bangunan, kata Ise. Lalu kata Ise, Pegi kembali ke Cirebon, ke kampungnya karena di Bandung tak ada kerjaan sebab bapaknya jadi bekerja di restoran. Baru kembali lagi ke sini, sekitar 5 hari sebelum penangkapan. Kami di sini tak menyangka sama sekali, Pegi yang dikenal dengan nama Robi ini terlibat kasus pembunuhan Vina Cirebon, tuturnya. Sebab kata Ise, ia berkegiatan seperti biasa, bahkan lebaran kemarin juga ke kampungnya di Cirebon. Jadi kami di sini tak menyangka sama sekali, dan sangat kaget. Secara kasat mata kalau melihat kesehariannya Pegi, tak mungkin dia melakukan itu. Soalnya terlihat baik suka ke masjid juga, ucapnya. Selain itu, kata Ise, Pegi terlihat biasa saja tak seperti orang yang punya masalah, berkegiatan biasa, pagi kerja pulang sore. Paling keluar cari makanan, jadi kami di sini tak menyangka sama sekali. Yang saya tahu Pegi ke Bandung karena ada kerjaan di bangunan, kata Ise. Jadi kata Ise, Pegi tak pernah terlihat kumpul-kumpul sama teman-temannya atau nongkrong seperti itu. Jajauhan katinggalna tina geng motor mah. Secara kasat mata terlihat orang yang tak punya masalah dan terlihat anak baik suka ke masjid, ujar Ise. Saat ditangkap juga, kata Ise, kan sedang bekerja di tempat kerjanya, berkegiatan seperti biasanya. Kalau gak salah sedang mengecat rumah, jadi ditangkapnya bukan di sini, katanya. Pegi Setiawan alias Perong, salah satu DPO kasus Vina, berhasil diamankan polisi. Namun tetangganya tidak yakin bila Pegi Setiawan adalah pembunuh Vina dan Eki. Pegi ditangkap polisi di Bandung pada Selasa 21 Mei malam. Dikutip dari tribunnews.com, 1 dari 3 buronan polisi, pelaku pembunuhan Vina yakni Pegi alias Perong berhasil ditangkap. Pegi ditangkap saat menjadi kuli bangunan dan polisi langsung menggeledah kediaman Pegi bersama neneknya di Blok Simaja di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Rabu 23 Mei. Di sana polisi memeriksa 3 anggota keluarga Pegi dan mengamankan sejumlah barang bukti. Meskipun begitu, sejumlah tetangga Pegi di Cirebon merasa sangat tidak mungkin Pegi adalah pelaku pembunuhan Vina. Sebab saat pembunuhan terjadi pada tahun 2016 lalu, Pegi Setiawan diketahui merantau dan berada di Bandung. Salah satu tetangga Pegi bernama Mela mengatakan Pegi dikenal sebagai sosok pekerja keras dan tulang punggung keluarga. Karena Pegi sering bekerja merantau keluar Cirebon sebagai kuli bangunan. Bahkan menurut Mela saat kejadian kasus Vina, Pegi sedang merantau.
Polisi menegaskan Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung, Jawa Barat bukan korban salah tangkap. Peggy diduga menjadi otak pembunuhan terhadap Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Peggy disebut mengubah identitasnya selama bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Dikutip dari tribunnews.com, selama ini Peggy bekerja sebagai buruh bangunan untuk menghidupi ibu dan 3 adiknya di Cirebon. Diketahui Peggy tercatat sebagai warga desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Kepala Desa Kepompongan Wawan Setiawan juga mengatakan Peggy kurang dikenal masyarakat. Terlepas itu, sang Kades juga menyebut nama Peggy ternyata juga tak cuma satu melainkan ada 5. Penangkapan Peggy tetap saja sangat mengejutkan warga di desanya. Terlebih keluarga Peggy adalah keluarga tak mampu dan kerap menerima bantuan dari pemerintah desa. Hal yang sama juga dikatakan oleh Ketua RT Aris Lesmana. Dia mengatakan selama ini Peggy jarang bergaul dan lebih sering bermain di luar desa. Pengakuan Linda, sahabat Vina Cirebon, viral setelah Peggy Setiawan ditangkap pada Selasa 21 Mei malam. Peggy ditangkap saat menjadi kuli bangunan di Bandung. Rumah nenek Peggy di Cirebon pun sudah digeledah pihak kepolisian selama 3 jam. Dikutip dari tribunnews.com, viral pengakuan Linda, sahabat Vina yang sempat kerasukan. Keberadaan Linda ini juga sempat disinggung oleh Marliana, kakak kandung Vina. Menurut Marliana, dirinya sudah mencari di mana keberadaan Linda, sebab sejak pernah kesurupan Vina, Linda tak pernah muncul lagi. Padahal Linda diduga jadi saksi kunci dalam kasus tersebut. Apalagi berkat Linda, kasus pembunuhan ini akhirnya terungkap. Linda juga diduga tahu soal sosok Egy mengingat Linda adalah sahabat Vina. Namun kakak Vina, Marliana, sangat kecewa dengan Linda. Rupanya Linda itu bukan nama asli, di mana diduga nama aslinya adalah Dinda. Pada pengakuannya itu, Linda mengaku hubungan dengan Vina hanya sebatas teman biasa. Linda pun juga membenarkan kalau dirinya memang sengaja mengasingkan diri sejak kejadian itu. Bahkan saat ini Linda pun tidak mau membocorkan di mana keberadaannya. Rupanya Dinda dipaksa tutup mulut dan sudah melakukan perjanjian. Keseharian Peggy buronan pembunuh Vina Cirebon diungkap pemilik kontrakan. Keseharian Peggy Setiawan alias Perong, 30, buronan pembunuhan Vina Cirebon diungkap pemilik kontrakan di Bandung, Jawa Barat. Selama ini dicari polisi di Cirebon, ternyata Peggy tinggal mengontrak di Bandung, Jawa Barat. Tak hanya itu, terduga pembunuh Vina Cirebon ini mengganti namanya selama berada di wilayah perantauannya tersebut. Keseharian Peggy selama berada di kontrakannya di Bandung tersebut diungkap oleh Ise Iskandar, 45, pemilik kontrakan. Bahkan Ise Iskandar mengaku lihat sosok Peggy tidak seperti orang yang tengah bermasalah. Dia tidak menyangka jika Peggy bakal berurusan dengan polisi terkait kasus yang sedang viral, pembunuhan Vina Cirebon. Sebelum ditangkap polisi, Peggy Setiawan alias Perong, 30, tinggal di sebuah kontrakan di Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Peggy adalah satu dari 3 buronan yang masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, pembunuhan Vina Cirebon. Ise Iskandar, 45, pemilik kontrakan mengatakan Peggy baru menempati kontrakannya sekitar 5 hari sebelum ditangkap polisi. Memang sebelumnya sudah pernah ke sini karena bapaknya Pak Saprudi atau Pak Rudi sudah lama tinggal di sini, sekitar tahun 2012, kata Ise, saat ditemui di depan kediamannya, Jumat, tanggal 24 Mei tahun 2024. Menurut Ise, Peggy bekerja jadi tukang bangunan yang berangkat pagi pulang sore. Dulu sempat ke sini setelah 2 tahun baru ngontrak di sini karena ada kerjaan. Setahu saya dia di Bandung karena ada kerjaan, dulu ikut bapaknya jadi kuli bangunan, kata Ise. Lalu kata Ise, Peggy kembali ke Cirebon, ke kampungnya karena di Bandung tak ada kerjaan sebab bapaknya jadi bekerja di restoran. Baru kembali lagi ke sini, sekitar 5 hari sebelum penangkapan. Kami di sini tak menyangka sama sekali, Peggy yang dikenal dengan nama Robi ini terlibat kasus pembunuhan Vina Cirebon, tuturnya. Sebab kata Ise, ia berkegiatan seperti biasa, bahkan lebaran kemarin juga ke kampungnya di Cirebon. Jadi kami di sini tak menyangka sama sekali, dan sangat kaget. Secara kasat mata kalau melihat kesehariannya Peggy, tak mungkin dia melakukan itu. Soalnya terlihat baik suka ke masjid juga, ucapnya. Selain itu, kata Ise, Peggy terlihat biasa saja tak seperti orang yang punya masalah, berkegiatan biasa,
pagi kerja pulang sore. Paling keluar cari makanan, jadi kami di sini tak menyangka sama sekali. Yang saya tahu pergi ke Bandung karena ada kerjaan di bangunan, kata Ise. Jadi kata Ise, Pegi tak pernah terlihat kumpul-kumpul sama teman-temannya atau nongkrong seperti itu. Jajauhan katinggalna tina geng motor mah. Secara kasat mata terlihat orang yang tak punya masalah dan terlihat anak baik suka ke masjid, ujar Ise. Saat ditangkap juga, kata Ise, kan sedang bekerja di tempat kerjanya, berkegiatan seperti biasanya. Kalau gak salah sedang mengecat rumah, jadi ditangkapnya bukan di sini, katanya. Peggy Setiawan alias Peron, salah satu DPO kasus Vina, berhasil diamankan polisi. Namun tetangganya tidak yakin bila Peggy Setiawan adalah pembunuh Vina dan Eki. Peggy ditangkap polisi di Bandung pada Selasa 21 Mei malam. Dikutip dari Tribunnews.com, 1 dari 3 buronan polisi, pelaku pembunuhan Vina yakni Peggy alias Peron berhasil ditangkap. Peggy ditangkap saat menjadi kuli bangunan dan polisi langsung menggeledah kediaman Peggy bersama neneknya di Blok Simaja di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Rabu 23 Mei. Di sana polisi memeriksa 3 anggota keluarga Peggy dan mengamankan sejumlah barang bukti. Meskipun begitu, sejumlah tetangga Peggy di Cirebon merasa sangat tidak mungkin Peggy adalah pelaku pembunuhan Vina. Sebab saat pembunuhan terjadi pada tahun 2016 lalu, Peggy Setiawan diketahui merantau dan berada di Bandung. Salah satu tetangga Peggy bernama Mela mengatakan Peggy dikenal sebagai sosok pekerja keras dan tulang punggung keluarga. Karena Peggy sering bekerja merantau keluar Cirebon sebagai kuli bangunan. Bahkan menurut Mela saat kejadian kasus Vina, Peggy sedang merantau. Polisi menegaskan Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung, Jawa Barat bukan korban salah tangkap. Peggy diduga menjadi otak pembunuhan terhadap Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Peggy disebut mengubah identitasnya selama bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Dikutip dari Tribunnews.com, selama ini Peggy bekerja sebagai buruh bangunan untuk menghidupi ibu dan 3 adiknya di Cirebon. Diketahui Peggy tercatat sebagai warga Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Kepala Desa Kepompongan Wawan Setiawan juga mengatakan Peggy kurang dikenal masyarakat. Terlepas itu, sang Kades juga menyebut nama Peggy ternyata juga tak cuma 1 melainkan ada 5. Penangkapan Peggy tetap saja sangat mengejutkan warga di desanya. Terlebih keluarga Peggy adalah keluarga tak mampu dan kerap menerima bantuan dari pemerintah desa. Hal yang sama juga dikatakan oleh Ketua RT Aris Lesmana. Dia mengatakan selama ini Peggy jarang bergaul dan lebih sering bermain di luar desa. Pengakuan Linda, sahabat Vina Cirebon, viral setelah Peggy Setiawan ditangkap pada Selasa 21 Mei malam. Peggy ditangkap saat menjadi kuli bangunan di Bandung. Rumah nenek Peggy di Cirebon pun sudah digeledah pihak kepolisian selama 3 jam. Dikutip dari Tribunnews.com, viral pengakuan Linda, sahabat Vina yang sempat kerasukan. Keberadaan Linda ini juga sempat disinggung oleh Marliana, kakak kandung Vina. Menurut Marliana, dirinya sudah mencari di mana keberadaan Linda, sebab sejak pernah kesurupan Vina, Linda tak pernah muncul lagi. Padahal Linda diduga jadi saksi kunci dalam kasus tersebut. Apalagi berkat Linda, kasus pembunuhan ini akhirnya terungkap. Linda juga diduga tahu soal sosok Egy mengingat Linda adalah sahabat Vina. Namun kakak Vina, Marliana, sangat kecewa dengan Linda. Rupanya Linda itu bukan nama asli, di mana diduga nama aslinya adalah Dinda. Pada pengakuannya itu, Linda mengaku hubungan dengan Vina hanya sebatas teman biasa. Linda pun juga membenarkan kalau dirinya memang sengaja mengasingkan diri sejak kejadian itu. Bahkan saat ini Linda pun tidak mau membocorkan di mana keberadaannya. Rupanya Dinda dipaksa tutup mulut dan sudah melakukan perjanjian. Keseharian Peggy buronan pembunuh Vina Cirebon diungkap pemilik kontrakan. Keseharian Peggy Setiawan alias Perong, 30, buronan pembunuhan Vina Cirebon diungkap pemilik kontrakan di Bandung, Jawa Barat. Selama ini dicari polisi di Cirebon, ternyata Peggy tinggal mengontrak di Bandung, Jawa Barat. Tak hanya itu,
Terduga pembunuh Vina Cirebon ini mengganti namanya selama berada di wilayah perantauannya tersebut. Keseharian Peggy selama berada di kontrakannya di Bandung tersebut diungkap oleh Ise Iskandar, 45, pemilik kontrakan. Bahkan Ise Iskandar mengaku lihat sosok Peggy tidak seperti orang yang tengah bermasalah. Dia tidak menyangka jika Peggy bakal berurusan dengan polisi terkait kasus yang sedang viral, pembunuhan Vina Cirebon. Sebelum ditangkap polisi, Peggy Setiawan alias Perong, 30, tinggal di sebuah kontrakan di Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Peggy adalah satu dari 3 buronan yang masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, pembunuhan Vina Cirebon. Ise Iskandar, 45, pemilik kontrakan mengatakan Peggy baru menempati kontrakannya sekitar 5 hari sebelum ditangkap polisi. Memang sebelumnya sudah pernah ke sini karena bapaknya Pak Saprudi atau Pak Rudi sudah lama tinggal di sini, sekitar tahun 2012, kata Ise, saat ditemui di depan kediamannya, Jumat, tanggal 24 Mei tahun 2024. Menurut Ise, Peggy bekerja jadi tukang bangunan yang berangkat pagi pulang sore. Dulu sempat ke sini setelah 2 tahun baru ngontrak di sini karena ada kerjaan. Setahu saya dia di Bandung karena ada kerjaan, dulu ikut bapaknya jadi kuli bangunan, kata Ise. Lalu kata Ise, Peggy kembali ke Cirebon, ke kampungnya karena di Bandung tak ada kerjaan sebab bapaknya jadi bekerja di restoran. Baru kembali lagi ke sini, sekitar 5 hari sebelum penangkapan. Kami di sini tak menyangka sama sekali, Peggy yang dikenal dengan nama Robi ini terlibat kasus pembunuhan Vina Cirebon, tuturnya. Sebab kata Ise, ia berkegiatan seperti biasa, bahkan lebaran kemarin juga ke kampungnya di Cirebon. Jadi kami di sini tak menyangka sama sekali, dan sangat kaget. Secara kasat mata kalau melihat kesehariannya Peggy, tak mungkin dia melakukan itu, soalnya terlihat baik suka ke masjid juga, ucapnya. Selain itu, kata Ise, Peggy terlihat biasa saja tak seperti orang yang punya masalah, berkegiatan biasa, pagi kerja pulang sore. Paling keluar cari makanan, jadi kami di sini tak menyangka sama sekali. Yang saya tahu Peggy ke Bandung karena ada kerjaan di bangunan, kata Ise. Jadi kata Ise, Peggy tak pernah terlihat kumpul-kumpul sama teman-temannya atau nongkrong seperti itu. Jajauhan katinggalna tina geng motor mah. Secara kasat mata terlihat orang yang tak punya masalah dan terlihat anak baik suka ke masjid, ujar Ise. Saat ditangkap juga, kata Ise, kan sedang bekerja di tempat kerjanya, berkegiatan seperti biasanya. Kalau gak salah sedang mengecat rumah, jadi ditangkapnya bukan di sini, katanya. Peggy Setiawan alias Perong, salah satu DPO kasus Vina, berhasil diamankan polisi. Namun tetangganya tidak yakin bila Peggy Setiawan adalah pembunuh Vina dan Eki. Peggy ditangkap polisi di Bandung pada Selasa 21 Mei malam. Dikutip dari tribunnews.com, 1 dari 3 buronan polisi, pelaku pembunuhan Vina yakni Peggy alias Perong berhasil ditangkap. Peggy ditangkap saat menjadi kuli bangunan dan polisi langsung menggeledah kediaman Peggy bersama neneknya di Blok Simaja di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Rabu 23 Mei. Di sana polisi memeriksa 3 anggota keluarga Peggy dan mengamankan sejumlah barang bukti. Meskipun begitu, sejumlah tetangga Peggy di Cirebon merasa sangat tidak mungkin Peggy adalah pelaku pembunuhan Vina. Sebab saat pembunuhan terjadi pada tahun 2016 lalu, Peggy Setiawan diketahui merantau dan berada di Bandung. Salah satu tetangga Peggy bernama Mela mengatakan Peggy dikenal sebagai sosok pekerja keras dan tulang punggung keluarga. Karena Peggy sering bekerja merantau keluar Cirebon sebagai kuli bangunan. Bahkan menurut Mela saat kejadian kasus Vina, Peggy sedang merantau. Polisi menegaskan Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung, Jawa Barat bukan korban salah tangkap. Peggy diduga menjadi otak pembunuhan terhadap Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Peggy disebut mengubah identitasnya selama bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Dikutip dari tribunnews.com, selama ini Peggy bekerja sebagai buruh bangunan untuk menghidupi ibu dan 3 adiknya di Cirebon. Diketahui Peggy tercatat sebagai warga Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Kepala Desa Kepompongan Wawan Setiawan juga mengatakan Peggy kurang dikenal masyarakat. Terlepas itu, sang Kades juga menyebut nama Peggy ternyata juga tak cuma 1 melainkan ada 5.
Penangkapan Peggy tetap saja sangat mengejutkan warga di desanya. Terlebih keluarga Peggy adalah keluarga tak mampu dan kerap menerima bantuan dari pemerintah desa. Hal yang sama juga dikatakan oleh Ketua RT Aris Lesmana. Dia mengatakan selama ini Peggy jarang bergaul dan lebih sering bermain di luar desa. Pengakuan Linda, sahabat Vina Cirebon, viral setelah Peggy Setiawan ditangkap pada Selasa 21 Mei malam. Peggy ditangkap saat menjadi kuli bangunan di Bandung. Rumah nenek Peggy di Cirebon pun sudah digeledah pihak kepolisian selama 3 jam. Dikutip dari tribunnews.com, viral pengakuan Linda, sahabat Vina yang sempat kerasukan. Keberadaan Linda ini juga sempat disinggung oleh Marliana, kakak kandung Vina. Menurut Marliana, dirinya sudah mencari di mana keberadaan Linda, sebab sejak pernah kesurupan Vina, Linda tak pernah muncul lagi. Padahal Linda diduga jadi saksi kunci dalam kasus tersebut. Apalagi berkat Linda, kasus pembunuhan ini akhirnya terungkap. Linda juga diduga tahu soal sosok Egy mengingat Linda adalah sahabat Vina. Namun kakak Vina, Marliana, sangat kecewa dengan Linda. Rupanya Linda itu bukan nama asli, di mana diduga nama aslinya adalah Dinda. Pada pengakuannya itu, Linda mengaku hubungan dengan Vina hanya sebatas teman biasa. Linda pun juga membenarkan kalau dirinya memang sengaja mengasingkan diri sejak kejadian itu. Bahkan saat ini Linda pun tidak mau membocorkan di mana keberadaannya. Rupanya Dinda dipaksa tutup mulut dan sudah melakukan perjanjian. Keseharian Peggy buronan pembunuh Vina Cirebon diungkap pemilik kontrakan. Keseharian Peggy Setiawan alias Perong, 30, buronan pembunuhan Vina Cirebon diungkap pemilik kontrakan di Bandung, Jawa Barat. Selama ini dicari polisi di Cirebon, ternyata Peggy tinggal mengontrak di Bandung, Jawa Barat. Tak hanya itu, terduga pembunuh Vina Cirebon ini mengganti namanya selama berada di wilayah perantauannya tersebut. Keseharian Peggy selama berada di kontrakannya di Bandung tersebut diungkap oleh Ise Iskandar, 45, pemilik kontrakan. Bahkan Ise Iskandar mengaku lihat sosok Peggy tidak seperti orang yang tengah bermasalah. Dia tidak menyangka jika Peggy bakal berurusan dengan polisi terkait kasus yang sedang viral, pembunuhan Vina Cirebon. Sebelum ditangkap polisi, Peggy Setiawan alias Perong, 30, tinggal di sebuah kontrakan di Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Peggy adalah satu dari 3 buronan yang masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, pembunuhan Vina Cirebon. Ise Iskandar, 45, pemilik kontrakan mengatakan Peggy baru menempati kontrakannya sekitar 5 hari sebelum ditangkap polisi. Memang sebelumnya sudah pernah ke sini karena bapaknya Pak Saprudi atau Pak Rudi sudah lama tinggal di sini, sekitar tahun 2012, kata Ise, saat ditemui di depan kediamannya, Jumat, tanggal 24 Mei tahun 2024. Menurut Ise, Peggy bekerja jadi tukang bangunan yang berangkat pagi pulang sore. Dulu sempat ke sini setelah 2 tahun baru ngontrak di sini karena ada kerjaan. Setahu saya dia di Bandung karena ada kerjaan, dulu ikut bapaknya jadi kuli bangunan, kata Ise. Lalu kata Ise, Peggy kembali ke Cirebon, ke kampungnya karena di Bandung tak ada kerjaan sebab bapaknya jadi bekerja di restoran. Baru kembali lagi ke sini, sekitar 5 hari sebelum penangkapan. Kami di sini tak menyangka sama sekali, Peggy yang dikenal dengan nama Robi ini terlibat kasus pembunuhan Vina Cirebon, tuturnya. Sebab kata Ise, ia berkegiatan seperti biasa, bahkan lebaran kemarin juga ke kampungnya di Cirebon. Jadi kami di sini tak menyangka sama sekali, dan sangat kaget. Secara kasat mata kalau melihat kesehariannya Peggy, tak mungkin dia melakukan itu, soalnya terlihat baik suka ke masjid juga, ucapnya. Selain itu, kata Ise, Peggy terlihat biasa saja tak seperti orang yang punya masalah, berkegiatan biasa, pagi kerja pulang sore. Paling keluar cari makanan, jadi kami di sini tak menyangka sama sekali. Yang saya tahu Peggy ke Bandung karena ada kerjaan di bangunan, kata Ise. Jadi kata Ise, Peggy tak pernah terlihat kumpul-kumpul sama teman-temannya atau nongkrong seperti itu. Jajauhan katinggalna tina geng motor mah. Secara kasat mata terlihat orang yang tak punya masalah dan terlihat anak baik suka ke masjid, ujar Ise. Saat ditangkap juga, kata Ise, kan sedang bekerja di tempat kerjanya, berkegiatan seperti biasanya. Kalau gak salah sedang mengecat rumah, jadi ditangkapnya bukan di sini, katanya.
Peggy Setiawan alias Peron, salah satu DPO kasus Vina, berhasil diamankan polisi. Namun tetangganya tidak yakin bila Peggy Setiawan adalah pembunuh Vina dan Eki. Peggy ditangkap polisi di Bandung pada Selasa 21 Mei malam. Dikutip dari tribunnews.com, satu dari 3 buronan polisi pelaku pembunuhan Vina yakni Peggy alias Peron berhasil ditangkap. Peggy ditangkap saat menjadi kuli bangunan dan polisi langsung menggeledah kediaman Peggy bersama neneknya di Blok Simaja di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Rabu 23 Mei. Di sana polisi memeriksa 3 anggota keluarga Peggy dan mengamankan sejumlah barang bukti. Meskipun begitu, sejumlah tetangga Peggy di Cirebon merasa sangat tidak mungkin Peggy adalah pelaku pembunuhan Vina. Sebab saat pembunuhan terjadi pada tahun 2016 lalu, Peggy Setiawan diketahui merantau dan berada di Bandung. Salah satu tetangga Peggy bernama Mela mengatakan Peggy dikenal sebagai sosok pekerja keras dan tulang punggung keluarga. Karena Peggy sering bekerja merantau keluar Cirebon sebagai kuli bangunan. Bahkan menurut Mela saat kejadian kasus Vina, Peggy sedang merantau. Polisi menegaskan Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung, Jawa Barat bukan korban salah tangkap. Peggy diduga menjadi otak pembunuhan terhadap Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Peggy disebut mengubah identitasnya selama bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Dikutip dari tribunnews.com, selama ini Peggy bekerja sebagai buruh bangunan untuk menghidupi ibu dan 3 adiknya di Cirebon. Diketahui Peggy tercatat sebagai warga Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Kepala Desa Kepompongan Wawan Setiawan juga mengatakan Peggy kurang dikenal masyarakat. Terlepas itu, sang Kades juga menyebut nama Peggy ternyata juga tak cuma 1 melainkan ada 5. Penangkapan Peggy tetap saja sangat mengejutkan warga di desanya. Terlebih keluarga Peggy adalah keluarga tak mampu dan kerap menerima bantuan dari pemerintah desa. Hal yang sama juga dikatakan oleh Ketua RT Aris Lesmana. Dia mengatakan selama ini Peggy jarang bergaul dan lebih sering bermain di luar desa. Pengakuan Linda, sahabat Vina Cirebon, viral setelah Peggy Setiawan ditangkap pada Selasa 21 Mei malam. Peggy ditangkap saat menjadi kuli bangunan di Bandung. Rumah nenek Peggy di Cirebon pun sudah digeledah pihak kepolisian selama 3 jam. Dikutip dari tribunnews.com, viral pengakuan Linda, sahabat Vina yang sempat kerasukan. Keberadaan Linda ini juga sempat disinggung oleh Marliana, kakak kandung Vina. Menurut Marliana, dirinya sudah mencari di mana keberadaan Linda, sebab sejak pernah kesurupan Vina, Linda tak pernah muncul lagi. Padahal Linda diduga jadi saksi kunci dalam kasus tersebut. Apalagi berkat Linda, kasus pembunuhan ini akhirnya terungkap. Linda juga diduga tahu soal sosok Egy mengingat Linda adalah sahabat Vina. Namun kakak Vina, Marliana, sangat kecewa dengan Linda. Rupanya Linda itu bukan nama asli, di mana diduga nama aslinya adalah Dinda. Pada pengakuannya itu, Linda mengaku hubungan dengan Vina hanya sebatas teman biasa. Linda pun juga membenarkan kalau dirinya memang sengaja mengasingkan diri sejak kejadian itu. Bahkan saat ini Linda pun tidak mau membocorkan di mana keberadaannya. Rupanya Dinda dipaksa tutup mulut dan sudah melakukan perjanjian. Keseharian Peggy buronan pembunuh Vina Cirebon diungkap pemilik kontrakan. Keseharian Peggy Setiawan alias Perong, 30, buronan pembunuhan Vina Cirebon diungkap pemilik kontrakan di Bandung, Jawa Barat. Selama ini dicari polisi di Cirebon, ternyata Peggy tinggal mengontrak di Bandung, Jawa Barat. Tak hanya itu, terduga pembunuh Vina Cirebon ini mengganti namanya selama berada di wilayah perantauannya tersebut. Keseharian Peggy selama berada di kontrakannya di Bandung tersebut diungkap oleh Ise Iskandar, 45, pemilik kontrakan. Bahkan Ise Iskandar mengaku lihat sosok Peggy tidak seperti orang yang tengah bermasalah. Dia tidak menyangka jika Peggy bakal berurusan dengan polisi terkait kasus yang sedang viral, pembunuhan Vina Cirebon. Sebelum ditangkap polisi, Peggy Setiawan alias Perong, 30, tinggal di sebuah kontrakan di Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Peggy adalah satu dari 3 buronan yang masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, pembunuhan Vina Cirebon. Ise Iskandar, 45,
Pemilik kontrakan mengatakan Peggy baru menempati kontrakannya sekitar 5 hari sebelum ditangkap polisi. Memang sebelumnya sudah pernah ke sini karena bapaknya Pak Saprudi atau Pak Rudi sudah lama tinggal di sini, sekitar tahun 2012, kata Ise, saat ditemui di depan kediamannya, Jumat, tanggal 24 Mei tahun 2024. Menurut Ise, Peggy bekerja jadi tukang bangunan yang berangkat pagi pulang sore. Dulu sempat ke sini setelah 2 tahun baru ngontrak di sini karena ada kerjaan. Setahu saya dia di Bandung karena ada kerjaan, dulu ikut bapaknya jadi kuli bangunan, kata Ise. Lalu kata Ise, Peggy kembali ke Cirebon, ke kampungnya karena di Bandung tak ada kerjaan sebab bapaknya jadi bekerja di restoran. Baru kembali lagi ke sini, sekitar 5 hari sebelum penangkapan. Kami di sini tak menyangka sama sekali. Peggy yang dikenal dengan nama Robi ini terlibat kasus pembunuhan Vina Cirebon, tuturnya. Sebab kata Ise, ia berkegiatan seperti biasa, bahkan lebaran kemarin juga ke kampungnya di Cirebon. Jadi kami di sini tak menyangka sama sekali, dan sangat kaget. Secara kasat mata kalau melihat kesehariannya Peggy, tak mungkin dia melakukan itu, soalnya terlihat baik suka ke masjid juga, ucapnya. Selain itu, kata Ise, Peggy terlihat biasa saja tak seperti orang yang punya masalah, berkegiatan biasa, pagi kerja pulang sore. Paling keluar cari makanan, jadi kami di sini tak menyangka sama sekali. Yang saya tahu Peggy ke Bandung karena ada kerjaan di bangunan, kata Ise. Jadi kata Ise, Peggy tak pernah terlihat kumpul-kumpul sama teman-temannya atau nongkrong seperti itu. Jajauhan katinggalna tina geng motor mah. Secara kasat mata terlihat orang yang tak punya masalah dan terlihat anak baik suka ke masjid, ujar Ise. Saat ditangkap juga, kata Ise, kan sedang bekerja di tempat kerjanya, berkegiatan seperti biasanya. Kalau gak salah sedang mengecat rumah, jadi ditangkapnya bukan di sini, katanya. Peggy Setiawan alias Peron, salah satu DPO kasus Vina, berhasil diamankan polisi. Namun tetangganya tidak yakin bila Peggy Setiawan adalah pembunuh Vina dan Eki. Peggy ditangkap polisi di Bandung pada Selasa 21 Mei malam. Dikutip dari tribunnews.com, 1 dari 3 buronan polisi, pelaku pembunuhan Vina yakni Peggy alias Peron berhasil ditangkap. Peggy ditangkap saat menjadi kuli bangunan dan polisi langsung menggeledah kediaman Peggy bersama neneknya di Blok Simaja di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Rabu 23 Mei. Di sana polisi memeriksa 3 anggota keluarga Peggy dan mengamankan sejumlah barang bukti. Meskipun begitu, sejumlah tetangga Peggy di Cirebon merasa sangat tidak mungkin Peggy adalah pelaku pembunuhan Vina. Sebab saat pembunuhan terjadi pada tahun 2016 lalu, Peggy Setiawan diketahui merantau dan berada di Bandung. Salah satu tetangga Peggy bernama Mela mengatakan Peggy dikenal sebagai sosok pekerja keras dan tulang punggung keluarga. Karena Peggy sering bekerja merantau keluar Cirebon sebagai kuli bangunan. Bahkan menurut Mela saat kejadian kasus Vina, Peggy sedang merantau. Polisi menegaskan Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung, Jawa Barat bukan korban salah tangkap. Peggy diduga menjadi otak pembunuhan terhadap Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Peggy disebut mengubah identitasnya selama bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Dikutip dari tribunnews.com, selama ini Peggy bekerja sebagai buruh bangunan untuk menghidupi ibu dan 3 adiknya di Cirebon. Diketahui Peggy tercatat sebagai warga Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Kepala Desa Kepompongan Wawan Setiawan juga mengatakan Peggy kurang dikenal masyarakat. Terlepas itu, sang Kades juga menyebut nama Peggy ternyata juga tak cuma 1 melainkan ada 5. Penangkapan Peggy tetap saja sangat mengejutkan warga di desanya. Terlebih keluarga Peggy adalah keluarga tak mampu dan kerap menerima bantuan dari pemerintah desa. Hal yang sama juga dikatakan oleh Ketua RT Aris Lesmana. Dia mengatakan selama ini Peggy jarang bergaul dan lebih sering bermain di luar desa. Pengakuan Linda, sahabat Vina Cirebon, viral setelah Peggy Setiawan ditangkap pada Selasa 21 Mei malam. Peggy ditangkap saat menjadi kuli bangunan di Bandung. Rumah nenek Peggy di Cirebon pun sudah digeledah pihak kepolisian selama 3 jam. Dikutip dari tribunnews.com, viral pengakuan Linda, sahabat Vina yang sempat kerasukan.
Keberadaan Linda ini juga sempat disinggung oleh Marliana, kakak kandung Vina. Menurut Marliana, dirinya sudah mencari di mana keberadaan Linda, sebab sejak pernah kesurupan Vina, Linda tak pernah muncul lagi. Padahal Linda diduga jadi saksi kunci dalam kasus tersebut. Apalagi berkat Linda, kasus pembunuhan ini akhirnya terungkap. Linda juga diduga tahu soal sosok Egy mengingat Linda adalah sahabat Vina. Namun kakak Vina, Marliana, sangat kecewa dengan Linda. Rupanya Linda itu bukan nama asli, di mana diduga nama aslinya adalah Dinda. Pada pengakuannya itu, Linda mengaku hubungan dengan Vina hanya sebatas teman biasa. Linda pun juga membenarkan kalau dirinya memang sengaja mengasingkan diri sejak kejadian itu. Bahkan saat ini Linda pun tidak mau membocorkan di mana keberadaannya. Rupanya Dinda dipaksa tutup mulut dan sudah melakukan perjanjian. Keseharian Pegi buronan pembunuh Vina Cirebon diungkap pemilik kontrakan. Keseharian Pegi Setiawan alias Perong, 30, buronan pembunuhan Vina Cirebon diungkap pemilik kontrakan di Bandung, Jawa Barat. Selama ini dicari polisi di Cirebon, ternyata Pegi tinggal mengontrak di Bandung, Jawa Barat. Tak hanya itu, terduga pembunuh Vina Cirebon ini mengganti namanya selama berada di wilayah perantauannya tersebut. Keseharian Pegi selama berada di kontrakannya di Bandung tersebut diungkap oleh Ise Iskandar, 45, pemilik kontrakan. Bahkan Ise Iskandar mengaku lihat sosok Pegi tidak seperti orang yang tengah bermasalah. Dia tidak menyangka jika Pegi bakal berurusan dengan polisi terkait kasus yang sedang viral, pembunuhan Vina Cirebon. Sebelum ditangkap polisi, Pegi Setiawan alias Perong, 30, tinggal di sebuah kontrakan di Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pegi adalah satu dari 3 buronan yang masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, pembunuhan Vina Cirebon. Ise Iskandar, 45, pemilik kontrakan mengatakan Pegi baru menempati kontrakannya sekitar 5 hari sebelum ditangkap polisi. Memang sebelumnya sudah pernah ke sini karena bapaknya Pak Saprudi atau Pak Rudi sudah lama tinggal di sini, sekitar tahun 2012, kata Ise, saat ditemui di depan kediamannya, Jumat, tanggal 24 Mei tahun 2024. Menurut Ise, Pegi bekerja jadi tukang bangunan yang berangkat pagi pulang sore. Dulu sempat ke sini setelah 2 tahun baru ngontrak di sini karena ada kerjaan. Setahu saya dia di Bandung karena ada kerjaan, dulu ikut bapaknya jadi kuli bangunan, kata Ise. Lalu kata Ise, Pegi kembali ke Cirebon, ke kampungnya karena di Bandung tak ada kerjaan sebab bapaknya jadi bekerja di restoran. Baru kembali lagi ke sini, sekitar 5 hari sebelum penangkapan. Kami di sini tak menyangka sama sekali, Pegi yang dikenal dengan nama Robi ini terlibat kasus pembunuhan Vina Cirebon, tuturnya. Sebab kata Ise, ia berkegiatan seperti biasa, bahkan lebaran kemarin juga ke kampungnya di Cirebon. Jadi kami di sini tak menyangka sama sekali, dan sangat kaget. Secara kasat mata kalau melihat kesehariannya Pegi, tak mungkin dia melakukan itu, soalnya terlihat baik suka ke masjid juga, ucapnya. Selain itu, kata Ise, Pegi terlihat biasa saja tak seperti orang yang punya masalah, berkegiatan biasa, pagi kerja pulang sore. Paling keluar cari makanan, jadi kami di sini tak menyangka sama sekali. Yang saya tahu Pegi ke Bandung karena ada kerjaan di bangunan, kata Ise. Jadi kata Ise, Pegi tak pernah terlihat kumpul-kumpul sama teman-temannya atau nongkrong seperti itu. Jajauhan katinggalna tina geng motor mah. Secara kasat mata terlihat orang yang tak punya masalah dan terlihat anak baik suka ke masjid, ujar Ise. Saat ditangkap juga, kata Ise, kan sedang bekerja di tempat kerjanya, berkegiatan seperti biasanya. Kalau gak salah sedang mengecat rumah, jadi ditangkapnya bukan di sini, katanya. Pegi Setiawan alias Perong, salah satu DPO kasus Vina, berhasil diamankan polisi. Namun tetangganya tidak yakin bila Pegi Setiawan adalah pembunuh Vina dan Eki. Pegi ditangkap polisi di Bandung pada Selasa 21 Mei malam. Dikutip dari tribunnews.com, 1 dari 3 buronan polisi pelaku pembunuhan Vina yakni Pegi alias Perong berhasil ditangkap.
Peggy ditangkap saat menjadi kuli bangunan dan polisi langsung menggeledah kediaman Peggy bersama neneknya di Blok Simaja di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Rabu 23 Mei. Di sana polisi memeriksa 3 anggota keluarga Peggy dan mengamankan sejumlah barang bukti. Meskipun begitu, sejumlah tetangga Peggy di Cirebon merasa sangat tidak mungkin Peggy adalah pelaku pembunuhan Vina. Sebab saat pembunuhan terjadi pada tahun 2016 lalu, Peggy Setiawan diketahui merantau dan berada di Bandung. Salah satu tetangga Peggy bernama Mela mengatakan Peggy dikenal sebagai sosok pekerja keras dan tulang punggung keluarga. Karena Peggy sering bekerja merantau keluar Cirebon sebagai kuli bangunan. Bahkan menurut Mela saat kejadian kasus Vina, Peggy sedang merantau. Polisi menegaskan Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung, Jawa Barat bukan korban salah tangkap. Peggy diduga menjadi otak pembunuhan terhadap Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Peggy disebut mengubah identitasnya selama bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Dikutip dari tribunnews.com, selama ini Peggy bekerja sebagai buruh bangunan untuk menghidupi ibu dan 3 adiknya di Cirebon. Diketahui Peggy tercatat sebagai warga Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Kepala Desa Kepompongan Wawan Setiawan juga mengatakan Peggy kurang dikenal masyarakat. Terlepas itu, sang Kades juga menyebut nama Peggy ternyata juga tak cuma 1 melainkan ada 5. Penangkapan Peggy tetap saja sangat mengejutkan warga di desanya. Terlebih keluarga Peggy adalah keluarga tak mampu dan kerap menerima bantuan dari pemerintah desa. Hal yang sama juga dikatakan oleh Ketua RT Aris Lesmana. Dia mengatakan selama ini Peggy jarang bergaul dan lebih sering bermain di luar desa. Pengakuan Linda, sahabat Vina Cirebon, viral setelah Peggy Setiawan ditangkap pada Selasa 21 Mei malam. Peggy ditangkap saat menjadi kuli bangunan di Bandung. Rumah nenek Peggy di Cirebon pun sudah digeledah pihak kepolisian selama 3 jam. Dikutip dari tribunnews.com, viral pengakuan Linda, sahabat Vina yang sempat kerasukan. Keberadaan Linda ini juga sempat disinggung oleh Marliana, kakak kandung Vina. Menurut Marliana, dirinya sudah mencari di mana keberadaan Linda, sebab sejak pernah kesurupan Vina, Linda tak pernah muncul lagi. Padahal Linda diduga jadi saksi kunci dalam kasus tersebut. Apalagi berkat Linda, kasus pembunuhan ini akhirnya terungkap. Linda juga diduga tahu soal sosok Egy mengingat Linda adalah sahabat Vina. Namun kakak Vina, Marliana, sangat kecewa dengan Linda. Rupanya Linda itu bukan nama asli, di mana diduga nama aslinya adalah Dinda. Pada pengakuannya itu, Linda mengaku hubungan dengan Vina hanya sebatas teman biasa. Linda pun juga membenarkan kalau dirinya memang sengaja mengasingkan diri sejak kejadian itu. Bahkan saat ini Linda pun tidak mau membocorkan di mana keberadaannya. Rupanya Dinda dipaksa tutup mulut dan sudah melakukan perjanjian. Keseharian Peggy buronan pembunuh Vina Cirebon diungkap pemilik kontrakan. Keseharian Peggy Setiawan alias Perong, 30, buronan pembunuhan Vina Cirebon diungkap pemilik kontrakan di Bandung, Jawa Barat. Selama ini dicari polisi di Cirebon, ternyata Peggy tinggal mengontrak di Bandung, Jawa Barat. Tak hanya itu, terduga pembunuh Vina Cirebon ini mengganti namanya selama berada di wilayah perantauannya tersebut. Keseharian Peggy selama berada di kontrakannya di Bandung tersebut diungkap oleh Ise Iskandar, 45, pemilik kontrakan. Bahkan Ise Iskandar mengaku lihat sosok Peggy tidak seperti orang yang tengah bermasalah. Dia tidak menyangka jika Peggy bakal berurusan dengan polisi terkait kasus yang sedang viral, pembunuhan Vina Cirebon. Sebelum ditangkap polisi, Peggy Setiawan alias Perong, 30, tinggal di sebuah kontrakan di Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Peggy adalah satu dari 3 buronan yang masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, pembunuhan Vina Cirebon. Ise Iskandar, 45, pemilik kontrakan mengatakan Peggy baru menempati kontrakannya sekitar 5 hari sebelum ditangkap polisi. Memang sebelumnya sudah pernah ke sini karena bapaknya Pak Saprudi atau Pak Rudi sudah lama tinggal di sini, sekitar tahun 2012, kata Ise, saat ditemui di depan kediamannya, Jumat, tanggal 24 Mei tahun 2024. Menurut Ise, Peggy bekerja jadi tukang bangunan yang berangkat pagi pulang sore.
Dulu sempat kesini setelah 2 tahun baru ngontrak di sini karena ada kerjaan. Setahu saya dia di Bandung karena ada kerjaan, dulu ikut bapaknya jadi kuli bangunan, kata Ise. Lalu kata Ise, pergi kembali ke Cirebon, ke kampungnya karena di Bandung tak ada kerjaan sebab bapaknya jadi bekerja di restoran. Baru kembali lagi ke sini, sekitar 5 hari sebelum penangkapan. Kami di sini tak menyangka sama sekali. Pegi yang dikenal dengan nama Robi ini terlibat kasus pembunuhan Vina Cirebon, tuturnya. Sebab kata Ise, ia berkegiatan seperti biasa, bahkan lebaran kemarin juga ke kampungnya di Cirebon. Jadi kami di sini tak menyangka sama sekali, dan sangat kaget. Secara kasat mata kalau melihat kesehariannya Pegi, tak mungkin dia melakukan itu, soalnya terlihat baik suka ke masjid juga, ucapnya. Selain itu, kata Ise, Pegi terlihat biasa saja tak seperti orang yang punya masalah, berkegiatan biasa, pagi kerja pulang sore. Paling keluar cari makanan, jadi kami di sini tak menyangka sama sekali. Yang saya tahu Pegi ke Bandung karena ada kerjaan di bangunan, kata Ise. Jadi kata Ise, Pegi tak pernah terlihat kumpul-kumpul sama teman-temannya atau nongkrong seperti itu. Jajauhan katinggalna tina geng motor mah. Secara kasat mata terlihat orang yang tak punya masalah dan terlihat anak baik suka ke masjid, ujar Ise. Saat ditangkap juga, kata Ise, kan sedang bekerja di tempat kerjanya, berkegiatan seperti biasanya. Kalau gak salah sedang mengecat rumah, jadi ditangkapnya bukan di sini, katanya. Peggy Setiawan alias Peron, salah satu DPO kasus Vina, berhasil diamankan polisi. Namun tetangganya tidak yakin bila Peggy Setiawan adalah pembunuh Vina dan Eki. Peggy ditangkap polisi di Bandung pada Selasa 21 Mei malam. Dikutip dari tribunnews.com, 1 dari 3 buronan polisi, pelaku pembunuhan Vina yakni Peggy alias Peron berhasil ditangkap. Peggy ditangkap saat menjadi kuli bangunan dan polisi langsung menggeledah kediaman Peggy bersama neneknya di Blok Simaja di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Rabu 23 Mei. Di sana polisi memeriksa 3 anggota keluarga Peggy dan mengamankan sejumlah barang bukti. Meskipun begitu, sejumlah tetangga Peggy di Cirebon merasa sangat tidak mungkin Peggy adalah pelaku pembunuhan Vina. Sebab saat pembunuhan terjadi pada tahun 2016 lalu, Peggy Setiawan diketahui merantau dan berada di Bandung. Salah satu tetangga Peggy bernama Mela mengatakan Peggy dikenal sebagai sosok pekerja keras dan tulang punggung keluarga. Karena Peggy sering bekerja merantau keluar Cirebon sebagai kuli bangunan. Bahkan menurut Mela saat kejadian kasus Vina, Peggy sedang merantau. Polisi menegaskan Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung, Jawa Barat bukan korban salah tangkap. Peggy diduga menjadi otak pembunuhan terhadap Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Peggy disebut mengubah identitasnya selama bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Dikutip dari tribunnews.com, selama ini Peggy bekerja sebagai buruh bangunan untuk menghidupi ibu dan 3 adiknya di Cirebon. Diketahui Peggy tercatat sebagai warga Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Kepala Desa Kepompongan Wawan Setiawan juga mengatakan Peggy kurang dikenal masyarakat. Terlepas itu, sang Kades juga menyebut nama Peggy ternyata juga tak cuma 1 melainkan ada 5. Penangkapan Peggy tetap saja sangat mengejutkan warga di desanya. Terlebih keluarga Peggy adalah keluarga tak mampu dan kerap menerima bantuan dari pemerintah desa. Hal yang sama juga dikatakan oleh Ketua RT Aris Lesmana. Dia mengatakan selama ini Peggy jarang bergaul dan lebih sering bermain di luar desa. Pengakuan Linda, sahabat Vina Cirebon, viral setelah Peggy Setiawan ditangkap pada Selasa 21 Mei malam. Peggy ditangkap saat menjadi kuli bangunan di Bandung. Rumah nenek Peggy di Cirebon pun sudah digeledah pihak kepolisian selama 3 jam. Dikutip dari tribunnews.com, viral pengakuan Linda, sahabat Vina yang sempat kerasukan. Keberadaan Linda ini juga sempat disinggung oleh Marliana, kakak kandung Vina. Menurut Marliana, dirinya sudah mencari di mana keberadaan Linda, sebab sejak pernah kesurupan Vina, Linda tak pernah muncul lagi. Padahal Linda diduga jadi saksi kunci dalam kasus tersebut. Apalagi berkat Linda, kasus pembunuhan ini akhirnya terungkap. Linda juga diduga tahu soal sosok Egy mengingat Linda adalah sahabat Vina.
Namun kakak Vina Marliana sangat kecewa dengan Linda. Rupanya Linda itu bukan nama asli, di mana diduga nama aslinya adalah Dinda. Pada pengakuannya itu, Linda mengaku hubungan dengan Vina hanya sebatas teman biasa. Linda pun juga membenarkan kalau dirinya memang sengaja mengasingkan diri sejak kejadian itu. Bahkan saat ini Linda pun tidak mau membocorkan di mana keberadaannya. Rupanya Dinda dipaksa tutup mulut dan sudah melakukan perjanjian. Keseharian Pegi buronan pembunuh Vina Cirebon diungkap pemilik kontrakan. Keseharian Pegi Setiawan alias Perong, 30, buronan pembunuhan Vina Cirebon diungkap pemilik kontrakan di Bandung, Jawa Barat. Selama ini dicari polisi di Cirebon, ternyata Pegi tinggal mengontrak di Bandung, Jawa Barat. Tak hanya itu, terduga pembunuh Vina Cirebon ini mengganti namanya selama berada di wilayah perantauannya tersebut. Keseharian Pegi selama berada di kontrakannya di Bandung tersebut diungkap oleh Ise Iskandar, 45, pemilik kontrakan. Bahkan Ise Iskandar mengaku lihat sosok Pegi tidak seperti orang yang tengah bermasalah. Dia tidak menyangka jika Pegi bakal berurusan dengan polisi terkait kasus yang sedang viral, pembunuhan Vina Cirebon. Sebelum ditangkap polisi, Pegi Setiawan alias Perong, 30, tinggal di sebuah kontrakan di Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pegi adalah satu dari 3 buronan yang masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, pembunuhan Vina Cirebon. Ise Iskandar, 45, pemilik kontrakan mengatakan Pegi baru menempati kontrakannya sekitar 5 hari sebelum ditangkap polisi. Memang sebelumnya sudah pernah ke sini karena bapaknya Pak Saprudi atau Pak Rudi sudah lama tinggal di sini, sekitar tahun 2012, kata Ise, saat ditemui di depan kediamannya, Jumat, tanggal 24 Mei tahun 2024. Menurut Ise, Pegi bekerja jadi tukang bangunan yang berangkat pagi pulang sore. Dulu sempat ke sini setelah 2 tahun baru ngontrak di sini karena ada kerjaan. Setahu saya dia di Bandung karena ada kerjaan, dulu ikut bapaknya jadi kuli bangunan, kata Ise. Lalu kata Ise, Pegi kembali ke Cirebon, ke kampungnya karena di Bandung tak ada kerjaan sebab bapaknya jadi bekerja di restoran. Baru kembali lagi ke sini, sekitar 5 hari sebelum penangkapan. Kami di sini tak menyangka sama sekali. Pegi yang dikenal dengan nama Robi ini terlibat kasus pembunuhan Vina Cirebon, tuturnya. Sebab kata Ise, ia berkegiatan seperti biasa, bahkan lebaran kemarin juga ke kampungnya di Cirebon. Jadi kami di sini tak menyangka sama sekali, dan sangat kaget. Secara kasat mata kalau melihat kesehariannya Pegi, tak mungkin dia melakukan itu. Soalnya terlihat baik suka ke masjid juga, ucapnya. Selain itu, kata Ise, Pegi terlihat biasa saja tak seperti orang yang punya masalah, berkegiatan biasa, pagi kerja pulang sore. Paling keluar cari makanan, jadi kami di sini tak menyangka sama sekali. Yang saya tahu Pegi ke Bandung karena ada kerjaan di bangunan, kata Ise. Jadi kata Ise, Pegi tak pernah terlihat kumpul-kumpul sama teman-temannya atau nongkrong seperti itu. Jajauhan katinggalna tina geng motor mah. Secara kasat mata terlihat orang yang tak punya masalah dan terlihat anak baik suka ke masjid, ujar Ise. Saat ditangkap juga, kata Ise, kan sedang bekerja di tempat kerjanya, berkegiatan seperti biasanya. Kalau gak salah sedang mengecat rumah, jadi ditangkapnya bukan di sini, katanya. Pegi Setiawan alias Perong, salah satu DPO kasus Vina, berhasil diamankan polisi. Namun tetangganya tidak yakin bila Pegi Setiawan adalah pembunuh Vina dan Eki. Pegi ditangkap polisi di Bandung pada Selasa 21 Mei malam. Dikutip dari tribunnews.com, 1 dari 3 buronan polisi pelaku pembunuhan Vina yakni Pegi alias Perong berhasil ditangkap. Pegi ditangkap saat menjadi kuli bangunan dan polisi langsung menggeledah kediaman Pegi bersama neneknya di Blok Simaja di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Rabu 23 Mei. Di sana polisi memeriksa 3 anggota keluarga Pegi dan mengamankan sejumlah barang bukti. Meskipun begitu, sejumlah tetangga Pegi di Cirebon merasa sangat tidak mungkin Pegi adalah pelaku pembunuhan Vina. Sebab saat pembunuhan terjadi pada tahun 2016 lalu, Pegi Setiawan diketahui merantau dan berada di Bandung.
Salah satu tetangga Peggy bernama Mela mengatakan Peggy dikenal sebagai sosok pekerja keras dan tulang punggung keluarga, karena Peggy sering bekerja merantau keluar Cirebon sebagai kuli bangunan. Bahkan menurut Mela saat kejadian kasus Vina, Peggy sedang merantau. Polisi menegaskan Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung, Jawa Barat bukan korban salah tangkap. Peggy diduga menjadi otak pembunuhan terhadap Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Peggy disebut mengubah identitasnya selama bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Dikutip dari tribunnews.com, selama ini Peggy bekerja sebagai buruh bangunan untuk menghidupi ibu dan 3 adiknya di Cirebon. Diketahui Peggy tercatat sebagai warga desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Kepala Desa Kepompongan Wawan Setiawan juga mengatakan Peggy kurang dikenal masyarakat. Terlepas itu, sang Kades juga menyebut nama Peggy ternyata juga tak cuma satu melainkan ada 5. Penangkapan Peggy tetap saja sangat mengejutkan warga di desanya. Terlebih keluarga Peggy adalah keluarga tak mampu dan kerap menerima bantuan dari pemerintah desa. Hal yang sama juga dikatakan oleh Ketua RT Aris Lesmana. Dia mengatakan selama ini Peggy jarang bergaul dan lebih sering bermain di luar desa. Pengakuan Linda, sahabat Vina Cirebon, viral setelah Peggy Setiawan ditangkap pada Selasa 21 Mei malam. Peggy ditangkap saat menjadi kuli bangunan di Bandung. Rumah nenek Peggy di Cirebon pun sudah digeledah pihak kepolisian selama 3 jam. Dikutip dari tribunnews.com, viral pengakuan Linda, sahabat Vina yang sempat kerasukan. Keberadaan Linda ini juga sempat disinggung oleh Marliana, kakak kandung Vina. Menurut Marliana, dirinya sudah mencari di mana keberadaan Linda, sebab sejak pernah kesurupan Vina, Linda tak pernah muncul lagi. Padahal Linda diduga jadi saksi kunci dalam kasus tersebut. Apalagi berkat Linda, kasus pembunuhan ini akhirnya terungkap. Linda juga diduga tahu soal sosok Egy mengingat Linda adalah sahabat Vina. Namun kakak Vina, Marliana, sangat kecewa dengan Linda. Rupanya Linda itu bukan nama asli, di mana diduga nama aslinya adalah Dinda. Pada pengakuannya itu, Linda mengaku hubungan dengan Vina hanya sebatas teman biasa. Linda pun juga membenarkan kalau dirinya memang sengaja mengasingkan diri sejak kejadian itu. Bahkan saat ini Linda pun tidak mau membocorkan di mana keberadaannya. Rupanya Dinda dipaksa tutup mulut dan sudah melakukan perjanjian. Keseharian Peggy buronan pembunuh Vina Cirebon diungkap pemilik kontrakan. Keseharian Peggy Setiawan alias Perong, 30, buronan pembunuhan Vina Cirebon diungkap pemilik kontrakan di Bandung, Jawa Barat. Selama ini dicari polisi di Cirebon, ternyata Peggy tinggal mengontrak di Bandung, Jawa Barat. Tak hanya itu, terduga pembunuh Vina Cirebon ini mengganti namanya selama berada di wilayah perantauannya tersebut. Keseharian Peggy selama berada di kontrakannya di Bandung tersebut diungkap oleh Ise Iskandar, 45, pemilik kontrakan. Bahkan Ise Iskandar mengaku lihat sosok Peggy tidak seperti orang yang tengah bermasalah. Dia tidak menyangka jika Peggy bakal berurusan dengan polisi terkait kasus yang sedang viral, pembunuhan Vina Cirebon. Sebelum ditangkap polisi, Peggy Setiawan alias Perong, 30, tinggal di sebuah kontrakan di Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Peggy adalah satu dari 3 buronan yang masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, pembunuhan Vina Cirebon. Ise Iskandar, 45, pemilik kontrakan mengatakan Peggy baru menempati kontrakannya sekitar 5 hari sebelum ditangkap polisi. Memang sebelumnya sudah pernah ke sini karena bapaknya Pak Saprudi atau Pak Rudi sudah lama tinggal di sini, sekitar tahun 2012. Kata Ise, saat ditemui di depan kediamannya, Jumat, tanggal 24 Mei tahun 2024. Menurut Ise, Peggy bekerja jadi tukang bangunan yang berangkat pagi pulang sore. Dulu sempat ke sini setelah 2 tahun baru ngontrak di sini karena ada kerjaan. Setahu saya dia di Bandung karena ada kerjaan, dulu ikut bapaknya jadi kuli bangunan, kata Ise. Lalu kata Ise, Peggy kembali ke Cirebon, ke kampungnya karena di Bandung tak ada kerjaan sebab bapaknya jadi bekerja di restoran. Baru kembali lagi ke sini, sekitar 5 hari sebelum penangkapan. Kami di sini tak menyangka sama sekali, Peggy yang dikenal dengan nama Robi ini terlibat kasus pembunuhan Vina Cirebon, tuturnya. Sebab kata Ise, ia berkegiatan seperti biasa, bahkan lebaran kemarin juga ke kampungnya di Cirebon.
Jadi kami di sini tak menyangka sama sekali, dan sangat kaget. Secara kasat mata kalau melihat kesehariannya Peggy, tak mungkin dia melakukan itu, soalnya terlihat baik suka ke masjid juga, ucapnya. Selain itu, kata Ise, Peggy terlihat biasa saja tak seperti orang yang punya masalah, berkegiatan biasa, pagi kerja pulang sore. Paling keluar cari makanan, jadi kami di sini tak menyangka sama sekali. Yang saya tahu Peggy ke Bandung karena ada kerjaan di bangunan, kata Ise. Jadi kata Ise, Peggy tak pernah terlihat kumpul-kumpul sama teman-temannya atau nongkrong seperti itu. Jajauhan katinggalna tina geng motor mah. Secara kasat mata terlihat orang yang tak punya masalah dan terlihat anak baik suka ke masjid, ujar Ise. Saat ditangkap juga, kata Ise, kan sedang bekerja di tempat kerjanya, berkegiatan seperti biasanya. Kalau gak salah sedang mengecat rumah, jadi ditangkapnya bukan di sini, katanya. Peggy Setiawan alias Peron, salah satu DPO kasus Vina, berhasil diamankan polisi. Namun tetangganya tidak yakin bila Peggy Setiawan adalah pembunuh Vina dan Eki. Peggy ditangkap polisi di Bandung pada Selasa 21 Mei malam. Dikutip dari tribunnews.com, satu dari 3 buronan polisi pelaku pembunuhan Vina yakni Peggy alias Peron berhasil ditangkap. Peggy ditangkap saat menjadi kuli bangunan dan polisi langsung menggeledah kediaman Peggy bersama neneknya di Blok Simaja di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Rabu 23 Mei. Di sana polisi memeriksa 3 anggota keluarga Peggy dan mengamankan sejumlah barang bukti. Meskipun begitu, sejumlah tetangga Peggy di Cirebon merasa sangat tidak mungkin Peggy adalah pelaku pembunuhan Vina. Sebab saat pembunuhan terjadi pada tahun 2016 lalu, Peggy Setiawan diketahui merantau dan berada di Bandung. Salah satu tetangga Peggy bernama Mela mengatakan Peggy dikenal sebagai sosok pekerja keras dan tulang punggung keluarga. Karena Peggy sering bekerja merantau keluar Cirebon sebagai kuli bangunan. Bahkan menurut Mela saat kejadian kasus Vina, Peggy sedang merantau. Polisi menegaskan Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung, Jawa Barat bukan korban salah tangkap. Peggy diduga menjadi otak pembunuhan terhadap Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Peggy disebut mengubah identitasnya selama bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Dikutip dari tribunnews.com, selama ini Peggy bekerja sebagai buruh bangunan untuk menghidupi ibu dan 3 adiknya di Cirebon. Diketahui Peggy tercatat sebagai warga Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Kepala Desa Kepompongan Wawan Setiawan juga mengatakan Peggy kurang dikenal masyarakat. Terlepas itu, sang Kades juga menyebut nama Peggy ternyata juga tak cuma 1 melainkan ada 5. Penangkapan Peggy tetap saja sangat mengejutkan warga di desanya. Terlebih keluarga Peggy adalah keluarga tak mampu dan kerap menerima bantuan dari pemerintah desa. Hal yang sama juga dikatakan oleh Ketua RT Aris Lesmana. Dia mengatakan selama ini Peggy jarang bergaul dan lebih sering bermain di luar desa. Pengakuan Linda, sahabat Vina Cirebon, viral setelah Peggy Setiawan ditangkap pada Selasa 21 Mei malam. Peggy ditangkap saat menjadi kuli bangunan di Bandung. Rumah nenek Peggy di Cirebon pun sudah digeledah pihak kepolisian selama 3 jam. Dikutip dari tribunnews.com, viral pengakuan Linda, sahabat Vina yang sempat kerasukan. Keberadaan Linda ini juga sempat disinggung oleh Marliana, kakak kandung Vina. Menurut Marliana, dirinya sudah mencari di mana keberadaan Linda, sebab sejak pernah kesurupan Vina, Linda tak pernah muncul lagi. Padahal Linda diduga jadi saksi kunci dalam kasus tersebut. Apalagi berkat Linda, kasus pembunuhan ini akhirnya terungkap. Linda juga diduga tahu soal sosok Egy mengingat Linda adalah sahabat Vina. Namun kakak Vina, Marliana, sangat kecewa dengan Linda. Rupanya Linda itu bukan nama asli, di mana diduga nama aslinya adalah Dinda. Pada pengakuannya itu, Linda mengaku hubungan dengan Vina hanya sebatas teman biasa. Linda pun juga membenarkan kalau dirinya memang sengaja mengasingkan diri sejak kejadian itu. Bahkan saat ini Linda pun tidak mau membocorkan di mana keberadaannya. Rupanya Dinda dipaksa tutup mulut dan sudah melakukan perjanjian. Keseharian Peggy buronan pembunuh Vina Cirebon diungkap pemilik kontrakan.
Keseharian Peggy Setiawan alias Perong, 30, buronan pembunuhan Vina Cirebon diungkap pemilik kontrakan di Bandung, Jawa Barat. Selama ini dicari polisi di Cirebon, ternyata Peggy tinggal mengontrak di Bandung, Jawa Barat. Tak hanya itu, terduga pembunuh Vina Cirebon ini mengganti namanya selama berada di wilayah perantauannya tersebut. Keseharian Peggy selama berada di kontrakannya di Bandung tersebut diungkap oleh Ise Iskandar, 45, pemilik kontrakan. Bahkan Ise Iskandar mengaku lihat sosok Peggy tidak seperti orang yang tengah bermasalah. Dia tidak menyangka jika Peggy bakal berurusan dengan polisi terkait kasus yang sedang viral, pembunuhan Vina Cirebon. Sebelum ditangkap polisi, Peggy Setiawan alias Perong, 30, tinggal di sebuah kontrakan di Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Peggy adalah satu dari 3 buronan yang masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, pembunuhan Vina Cirebon. Ise Iskandar, 45, pemilik kontrakan mengatakan Peggy baru menempati kontrakannya sekitar 5 hari sebelum ditangkap polisi. Memang sebelumnya sudah pernah ke sini karena bapaknya Pak Saprudi atau Pak Rudi sudah lama tinggal di sini, sekitar tahun 2012, kata Ise, saat ditemui di depan kediamannya, Jumat, tanggal 24 Mei tahun 2024. Menurut Ise, Peggy bekerja jadi tukang bangunan yang berangkat pagi pulang sore. Dulu sempat ke sini setelah 2 tahun baru ngontrak di sini karena ada kerjaan. Setahu saya dia di Bandung karena ada kerjaan, dulu ikut bapaknya jadi kuli bangunan, kata Ise. Lalu kata Ise, Peggy kembali ke Cirebon, ke kampungnya karena di Bandung tak ada kerjaan sebab bapaknya jadi bekerja di restoran. Baru kembali lagi ke sini, sekitar 5 hari sebelum penangkapan. Kami di sini tak menyangka sama sekali. Peggy yang dikenal dengan nama Robi ini terlibat kasus pembunuhan Vina Cirebon, tuturnya. Sebab kata Ise, ia berkegiatan seperti biasa, bahkan lebaran kemarin juga ke kampungnya di Cirebon. Jadi kami di sini tak menyangka sama sekali, dan sangat kaget. Secara kasat mata kalau melihat kesehariannya Peggy, tak mungkin dia melakukan itu, soalnya terlihat baik suka ke masjid juga, ucapnya. Selain itu, kata Ise, Peggy terlihat biasa saja tak seperti orang yang punya masalah, berkegiatan biasa, pagi kerja pulang sore. Paling keluar cari makanan, jadi kami di sini tak menyangka sama sekali. Yang saya tahu Peggy ke Bandung karena ada kerjaan di bangunan, kata Ise. Jadi kata Ise, Peggy tak pernah terlihat kumpul-kumpul sama teman-temannya atau nongkrong seperti itu. Jajauhan katinggalna tina geng motor mah. Secara kasat mata terlihat orang yang tak punya masalah dan terlihat anak baik suka ke masjid, ujar Ise. Saat ditangkap juga, kata Ise, kan sedang bekerja di tempat kerjanya, berkegiatan seperti biasanya. Kalau gak salah sedang mengecat rumah, jadi ditangkapnya bukan di sini, katanya. Peggy Setiawan alias Perong, salah satu DPO kasus Vina, berhasil diamankan polisi. Namun tetangganya tidak yakin bila Peggy Setiawan adalah pembunuh Vina dan Eki. Peggy ditangkap polisi di Bandung pada Selasa 21 Mei malam. Dikutip dari tribunnews.com, 1 dari 3 buronan polisi pelaku pembunuhan Vina yakni Peggy alias Perong berhasil ditangkap. Peggy ditangkap saat menjadi kuli bangunan dan polisi langsung menggeledah kediaman Peggy bersama neneknya di Blok Simaja di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Rabu 23 Mei. Di sana polisi memeriksa 3 anggota keluarga Peggy dan mengamankan sejumlah barang bukti. Meskipun begitu, sejumlah tetangga Peggy di Cirebon merasa sangat tidak mungkin Peggy adalah pelaku pembunuhan Vina. Sebab saat pembunuhan terjadi pada tahun 2016 lalu, Peggy Setiawan diketahui merantau dan berada di Bandung. Salah satu tetangga Peggy bernama Mela mengatakan Peggy dikenal sebagai sosok pekerja keras dan tulang punggung keluarga. Karena Peggy sering bekerja merantau keluar Cirebon sebagai kuli bangunan. Bahkan menurut Mela saat kejadian kasus Vina, Peggy sedang merantau. Polisi menegaskan Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung, Jawa Barat bukan korban salah tangkap. Peggy diduga menjadi otak pembunuhan terhadap Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Peggy disebut mengubah identitasnya selama bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Dikutip dari tribunnews.com, selama ini Peggy bekerja sebagai buruh bangunan untuk menghidupi ibu dan 3 adiknya di Cirebon. Diketahui Peggy tercatat sebagai warga Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten
Cirebon. Kepala Desa Kepompongan Wawan Setiawan juga mengatakan Peggy kurang dikenal masyarakat. Terlepas itu, sang Kades juga menyebut nama Peggy ternyata juga tak cuma satu melainkan ada 5. Penangkapan Peggy tetap saja sangat mengejutkan warga di desanya. Terlebih keluarga Peggy adalah keluarga tak mampu dan kerap menerima bantuan dari pemerintah desa. Hal yang sama juga dikatakan oleh Ketua RT Aris Lesmana. Dia mengatakan selama ini Peggy jarang bergaul dan lebih sering bermain di luar desa. Pengakuan Linda, sahabat Vina Cirebon, viral setelah Peggy Setiawan ditangkap pada Selasa 21 Mei malam. Peggy ditangkap saat menjadi kuli bangunan di Bandung. Rumah nenek Peggy di Cirebon pun sudah digeledah pihak kepolisian selama 3 jam. Dikutip dari tribunnews.com, viral pengakuan Linda, sahabat Vina yang sempat kerasukan. Keberadaan Linda ini juga sempat disinggung oleh Marliana, kakak kandung Vina. Menurut Marliana, dirinya sudah mencari di mana keberadaan Linda, sebab sejak pernah kesurupan Vina, Linda tak pernah muncul lagi. Padahal Linda diduga jadi saksi kunci dalam kasus tersebut. Apalagi berkat Linda, kasus pembunuhan ini akhirnya terungkap. Linda juga diduga tahu soal sosok Egy mengingat Linda adalah sahabat Vina. Namun kakak Vina, Marliana, sangat kecewa dengan Linda. Rupanya Linda itu bukan nama asli, di mana diduga nama aslinya adalah Dinda. Pada pengakuannya itu, Linda mengaku hubungan dengan Vina hanya sebatas teman biasa. Linda pun juga membenarkan kalau dirinya memang sengaja mengasingkan diri sejak kejadian itu. Bahkan saat ini Linda pun tidak mau membocorkan di mana keberadaannya. Rupanya Dinda dipaksa tutup mulut dan sudah melakukan perjanjian. Keseharian Peggy buronan pembunuh Vina Cirebon diungkap pemilik kontrakan. Keseharian Peggy Setiawan alias Perong, 30, buronan pembunuhan Vina Cirebon diungkap pemilik kontrakan di Bandung, Jawa Barat. Selama ini dicari polisi di Cirebon, ternyata Peggy tinggal mengontrak di Bandung, Jawa Barat. Tak hanya itu, terduga pembunuh Vina Cirebon ini mengganti namanya selama berada di wilayah perantauannya tersebut. Keseharian Peggy selama berada di kontrakannya di Bandung tersebut diungkap oleh Ise Iskandar, 45, pemilik kontrakan. Bahkan Ise Iskandar mengaku lihat sosok Peggy tidak seperti orang yang tengah bermasalah. Dia tidak menyangka jika Peggy bakal berurusan dengan polisi terkait kasus yang sedang viral, pembunuhan Vina Cirebon. Sebelum ditangkap polisi, Peggy Setiawan alias Perong, 30, tinggal di sebuah kontrakan di Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Peggy adalah satu dari 3 buronan yang masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, pembunuhan Vina Cirebon. Ise Iskandar, 45, pemilik kontrakan mengatakan Peggy baru menempati kontrakannya sekitar 5 hari sebelum ditangkap polisi. Memang sebelumnya sudah pernah ke sini karena bapaknya Pak Saprudi atau Pak Rudi sudah lama tinggal di sini, sekitar tahun 2012, kata Ise, saat ditemui di depan kediamannya, Jumat, tanggal 24 Mei tahun 2024. Menurut Ise, Peggy bekerja jadi tukang bangunan yang berangkat pagi pulang sore. Dulu sempat ke sini setelah 2 tahun baru ngontrak di sini karena ada kerjaan. Setahu saya dia di Bandung karena ada kerjaan, dulu ikut bapaknya jadi kuli bangunan, kata Ise. Lalu kata Ise, Peggy kembali ke Cirebon, ke kampungnya karena di Bandung tak ada kerjaan sebab bapaknya jadi bekerja di restoran. Baru kembali lagi ke sini, sekitar 5 hari sebelum penangkapan. Kami di sini tak menyangka sama sekali. Peggy yang dikenal dengan nama Robi ini terlibat kasus pembunuhan Vina Cirebon, tuturnya. Sebab kata Ise, ia berkegiatan seperti biasa, bahkan lebaran kemarin juga ke kampungnya di Cirebon. Jadi kami di sini tak menyangka sama sekali, dan sangat kaget. Secara kasat mata kalau melihat kesehariannya Peggy, tak mungkin dia melakukan itu, soalnya terlihat baik suka ke masjid juga, ucapnya. Selain itu, kata Ise, Peggy terlihat biasa saja tak seperti orang yang punya masalah. Berkegiatan biasa, pagi kerja pulang sore. Paling keluar cari makanan, jadi kami di sini tak menyangka sama sekali. Yang saya tahu Peggy ke Bandung karena ada kerjaan di bangunan, kata Ise. Jadi kata Ise, Peggy tak pernah terlihat kumpul-kumpul sama teman-temannya atau nongkrong seperti itu. Jajauhan katinggalna tina geng motor mah. Secara kasat mata terlihat orang yang tak punya masalah dan terlihat anak baik suka ke masjid, ujar Ise. Saat ditangkap juga, kata Ise,
Kan sedang bekerja di tempat kerjanya, berkegiatan seperti biasanya. Kalau gak salah sedang mengecat rumah, jadi ditangkapnya bukan di sini, katanya. Peggy Setiawan alias Peron, salah satu DPO kasus Vina, berhasil diamankan polisi. Namun tetangganya tidak yakin bila Peggy Setiawan adalah pembunuh Vina dan Eki. Peggy ditangkap polisi di Bandung pada Selasa 21 Mei malam. Dikutip dari tribunnews.com, 1 dari 3 buronan polisi, pelaku pembunuhan Vina yakni Peggy alias Peron berhasil ditangkap. Peggy ditangkap saat menjadi kuli bangunan dan polisi langsung menggeledah kediaman Peggy bersama neneknya di Blok Simaja di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Rabu 23 Mei. Di sana polisi memeriksa 3 anggota keluarga Peggy dan mengamankan sejumlah barang bukti. Meskipun begitu, sejumlah tetangga Peggy di Cirebon merasa sangat tidak mungkin Peggy adalah pelaku pembunuhan Vina. Sebab saat pembunuhan terjadi pada tahun 2016 lalu, Peggy Setiawan diketahui merantau dan berada di Bandung. Salah satu tetangga Peggy bernama Mela mengatakan Peggy dikenal sebagai sosok pekerja keras dan tulang punggung keluarga. Karena Peggy sering bekerja merantau keluar Cirebon sebagai kuli bangunan. Bahkan menurut Mela, saat kejadian kasus Vina, Peggy sedang merantau. Polisi menegaskan Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung, Jawa Barat bukan korban salah tangkap. Peggy diduga menjadi otak pembunuhan terhadap Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Peggy disebut mengubah identitasnya selama bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Dikutip dari tribunnews.com, selama ini Peggy bekerja sebagai buruh bangunan untuk menghidupi ibu dan 3 adiknya di Cirebon. Diketahui Peggy tercatat sebagai warga Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Kepala Desa Kepompongan Wawan Setiawan juga mengatakan Peggy kurang dikenal masyarakat. Terlepas itu, sang Kades juga menyebut nama Peggy ternyata juga tak cuma 1 melainkan ada 5. Penangkapan Peggy tetap saja sangat mengejutkan warga di desanya. Terlebih keluarga Peggy adalah keluarga tak mampu dan kerap menerima bantuan dari pemerintah desa. Hal yang sama juga dikatakan oleh Ketua RT Aris Lesmana. Dia mengatakan selama ini Peggy jarang bergaul dan lebih sering bermain di luar desa. Pengakuan Linda, sahabat Vina Cirebon, viral setelah Peggy Setiawan ditangkap pada Selasa 21 Mei malam. Peggy ditangkap saat menjadi kuli bangunan di Bandung. Rumah nenek Peggy di Cirebon pun sudah digeledah pihak kepolisian selama 3 jam. Dikutip dari tribunnews.com, viral pengakuan Linda, sahabat Vina yang sempat kerasukan. Keberadaan Linda ini juga sempat disinggung oleh Marliana, kakak kandung Vina. Menurut Marliana, dirinya sudah mencari di mana keberadaan Linda, sebab sejak pernah kesurupan Vina, Linda tak pernah muncul lagi. Padahal Linda diduga jadi saksi kunci dalam kasus tersebut. Apalagi berkat Linda, kasus pembunuhan ini akhirnya terungkap. Linda juga diduga tahu soal sosok Egy mengingat Linda adalah sahabat Vina. Namun kakak Vina, Marliana, sangat kecewa dengan Linda. Rupanya Linda itu bukan nama asli, di mana diduga nama aslinya adalah Dinda. Pada pengakuannya itu, Linda mengaku hubungan dengan Vina hanya sebatas teman biasa. Linda pun juga membenarkan kalau dirinya memang sengaja mengasingkan diri sejak kejadian itu. Bahkan saat ini Linda pun tidak mau membocorkan di mana keberadaannya. Rupanya Dinda dipaksa tutup mulut dan sudah melakukan perjanjian. Keseharian Peggy buronan pembunuh Vina Cirebon diungkap pemilik kontrakan. Keseharian Peggy Setiawan alias Perong, 30, buronan pembunuhan Vina Cirebon diungkap pemilik kontrakan di Bandung, Jawa Barat. Selama ini dicari polisi di Cirebon, ternyata Peggy tinggal mengontrak di Bandung, Jawa Barat. Tak hanya itu, terduga pembunuh Vina Cirebon ini mengganti namanya selama berada di wilayah perantauannya tersebut. Keseharian Peggy selama berada di kontrakannya di Bandung tersebut diungkap oleh Ise Iskandar, 45, pemilik kontrakan. Bahkan Ise Iskandar mengaku lihat sosok Peggy tidak seperti orang yang tengah bermasalah. Dia tidak menyangka jika Peggy bakal berurusan dengan polisi terkait kasus yang sedang viral, pembunuhan Vina Cirebon. Sebelum ditangkap polisi, Peggy Setiawan alias Perong, 30, tinggal di sebuah kontrakan di Katapang, Kabupaten Bandung,
Jawa Barat. Peggy adalah satu dari 3 buronan yang masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, pembunuhan Vina Cirebon. Ise Iskandar, 45, pemilik kontrakan mengatakan Peggy baru menempati kontrakannya sekitar 5 hari sebelum ditangkap polisi. Memang sebelumnya sudah pernah ke sini karena bapaknya Pak Saprudi atau Pak Rudi sudah lama tinggal di sini, sekitar tahun 2012, kata Ise, saat ditemui di depan kediamannya, Jumat, tanggal 24 Mei tahun 2024. Menurut Ise, Peggy bekerja jadi tukang bangunan yang berangkat pagi pulang sore. Dulu sempat ke sini setelah 2 tahun baru ngontrak di sini karena ada kerjaan. Setahu saya dia di Bandung karena ada kerjaan, dulu ikut bapaknya jadi kuli bangunan, kata Ise. Lalu kata Ise, Peggy kembali ke Cirebon, ke kampungnya karena di Bandung tak ada kerjaan sebab bapaknya jadi bekerja di restoran. Baru kembali lagi ke sini, sekitar 5 hari sebelum penangkapan. Kami di sini tak menyangka sama sekali, Peggy yang dikenal dengan nama Robi ini terlibat kasus pembunuhan Vina Cirebon, tuturnya. Sebab kata Ise, ia berkegiatan seperti biasa, bahkan lebaran kemarin juga ke kampungnya di Cirebon. Jadi kami di sini tak menyangka sama sekali, dan sangat kaget. Secara kasat mata kalau melihat kesehariannya Peggy, tak mungkin dia melakukan itu, soalnya terlihat baik suka ke masjid juga, ucapnya. Selain itu, kata Ise, Peggy terlihat biasa saja tak seperti orang yang punya masalah, berkegiatan biasa, pagi kerja pulang sore. Paling keluar cari makanan, jadi kami di sini tak menyangka sama sekali. Yang saya tahu Peggy ke Bandung karena ada kerjaan di bangunan, kata Ise. Jadi kata Ise, Peggy tak pernah terlihat kumpul-kumpul sama teman-temannya atau nongkrong seperti itu. Jajauhan katinggalna tina geng motor mah. Secara kasat mata terlihat orang yang tak punya masalah dan terlihat anak baik suka ke masjid, ujar Ise. Saat ditangkap juga, kata Ise, kan sedang bekerja di tempat kerjanya, berkegiatan seperti biasanya. Kalau gak salah sedang mengecat rumah, jadi ditangkapnya bukan di sini, katanya. Peggy Setiawan alias Peron, salah satu DPO kasus Vina, berhasil diamankan polisi. Namun tetangganya tidak yakin bila Peggy Setiawan adalah pembunuh Vina dan Eki. Peggy ditangkap polisi di Bandung pada Selasa 21 Mei malam. Dikutip dari tribunnews.com, 1 dari 3 buronan polisi, pelaku pembunuhan Vina yakni Peggy alias Peron berhasil ditangkap. Peggy ditangkap saat menjadi kuli bangunan dan polisi langsung menggeledah kediaman Peggy bersama neneknya di Blok Simaja di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Rabu 23 Mei. Di sana polisi memeriksa 3 anggota keluarga Peggy dan mengamankan sejumlah barang bukti. Meskipun begitu, sejumlah tetangga Peggy di Cirebon merasa sangat tidak mungkin Peggy adalah pelaku pembunuhan Vina. Sebab saat pembunuhan terjadi pada tahun 2016 lalu, Peggy Setiawan diketahui merantau dan berada di Bandung. Salah satu tetangga Peggy bernama Mela mengatakan Peggy dikenal sebagai sosok pekerja keras dan tulang punggung keluarga. Karena Peggy sering bekerja merantau keluar Cirebon sebagai kuli bangunan. Bahkan menurut Mela saat kejadian kasus Vina, Peggy sedang merantau. Polisi menegaskan Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung, Jawa Barat bukan korban salah tangkap. Peggy diduga menjadi otak pembunuhan terhadap Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Peggy disebut mengubah identitasnya selama bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Dikutip dari tribunnews.com, selama ini Peggy bekerja sebagai buruh bangunan untuk menghidupi ibu dan 3 adiknya di Cirebon. Diketahui Peggy tercatat sebagai warga Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Kepala Desa Kepompongan Wawan Setiawan juga mengatakan Peggy kurang dikenal masyarakat. Terlepas itu, sang Kades juga menyebut nama Peggy ternyata juga tak cuma 1 melainkan ada 5. Penangkapan Peggy tetap saja sangat mengejutkan warga di desanya. Terlebih keluarga Peggy adalah keluarga tak mampu dan kerap menerima bantuan dari pemerintah desa. Hal yang sama juga dikatakan oleh Ketua RT Aris Lesmana. Dia mengatakan selama ini Peggy jarang bergaul dan lebih sering bermain di luar desa. Pengakuan Linda, sahabat Vina Cirebon, viral setelah Peggy Setiawan ditangkap pada Selasa 21 Mei malam.
Peggy ditangkap saat menjadi kuli bangunan di Bandung. Rumah nenek Peggy di Cirebon pun sudah digeledah pihak kepolisian selama 3 jam. Dikutip dari tribunnews.com, viral pengakuan Linda, sahabat Vina yang sempat kerasukan. Keberadaan Linda ini juga sempat disinggung oleh Marliana, kakak kandung Vina. Menurut Marliana, dirinya sudah mencari di mana keberadaan Linda, sebab sejak pernah kesurupan Vina, Linda tak pernah muncul lagi. Padahal Linda diduga jadi saksi kunci dalam kasus tersebut. Apalagi berkat Linda, kasus pembunuhan ini akhirnya terungkap. Linda juga diduga tahu soal sosok Egy mengingat Linda adalah sahabat Vina. Namun kakak Vina, Marliana, sangat kecewa dengan Linda. Rupanya Linda itu bukan nama asli, di mana diduga nama aslinya adalah Dinda. Pada pengakuannya itu, Linda mengaku hubungan dengan Vina hanya sebatas teman biasa. Linda pun juga membenarkan kalau dirinya memang sengaja mengasingkan diri sejak kejadian itu. Bahkan saat ini Linda pun tidak mau membocorkan di mana keberadaannya. Rupanya Dinda dipaksa tutup mulut dan sudah melakukan perjanjian. Keseharian Peggy buronan pembunuh Vina Cirebon diungkap pemilik kontrakan. Keseharian Peggy Setiawan alias Perong, 30, buronan pembunuhan Vina Cirebon diungkap pemilik kontrakan di Bandung, Jawa Barat. Selama ini dicari polisi di Cirebon, ternyata Peggy tinggal mengontrak di Bandung, Jawa Barat. Tak hanya itu, terduga pembunuh Vina Cirebon ini mengganti namanya selama berada di wilayah perantauannya tersebut. Keseharian Peggy selama berada di kontrakannya di Bandung tersebut diungkap oleh Ise Iskandar, 45, pemilik kontrakan. Bahkan Ise Iskandar mengaku lihat sosok Peggy tidak seperti orang yang tengah bermasalah. Dia tidak menyangka jika Peggy bakal berurusan dengan polisi terkait kasus yang sedang viral, pembunuhan Vina Cirebon. Sebelum ditangkap polisi, Peggy Setiawan alias Perong, 30, tinggal di sebuah kontrakan di Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Peggy adalah satu dari 3 buronan yang masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, pembunuhan Vina Cirebon. Ise Iskandar, 45, pemilik kontrakan mengatakan Peggy baru menempati kontrakannya sekitar 5 hari sebelum ditangkap polisi. Memang sebelumnya sudah pernah ke sini karena bapaknya Pak Saprudi atau Pak Rudi sudah lama tinggal di sini, sekitar tahun 2012, kata Ise, saat ditemui di depan kediamannya, Jumat, tanggal 24 Mei tahun 2024. Menurut Ise, Peggy bekerja jadi tukang bangunan yang berangkat pagi pulang sore. Dulu sempat ke sini setelah 2 tahun baru ngontrak di sini karena ada kerjaan. Setahu saya dia di Bandung karena ada kerjaan, dulu ikut bapaknya jadi kuli bangunan, kata Ise. Lalu kata Ise, Peggy kembali ke Cirebon, ke kampungnya karena di Bandung tak ada kerjaan sebab bapaknya jadi bekerja di restoran. Baru kembali lagi ke sini, sekitar 5 hari sebelum penangkapan. Kami di sini tak menyangka sama sekali, Peggy yang dikenal dengan nama Robi ini terlibat kasus pembunuhan Vina Cirebon, tuturnya. Sebab kata Ise, ia berkegiatan seperti biasa, bahkan lebaran kemarin juga ke kampungnya di Cirebon. Jadi kami di sini tak menyangka sama sekali, dan sangat kaget. Secara kasat mata kalau melihat kesehariannya Peggy, tak mungkin dia melakukan itu. Soalnya terlihat baik suka ke masjid juga, ucapnya. Selain itu, kata Ise, Peggy terlihat biasa saja tak seperti orang yang punya masalah, berkegiatan biasa, pagi kerja pulang sore. Paling keluar cari makanan, jadi kami di sini tak menyangka sama sekali. Yang saya tahu Peggy ke Bandung karena ada kerjaan di bangunan, kata Ise. Jadi kata Ise, Peggy tak pernah terlihat kumpul-kumpul sama teman-temannya atau nongkrong seperti itu. Jajauhan katinggalna tina geng motor mah. Secara kasat mata terlihat orang yang tak punya masalah dan terlihat anak baik suka ke masjid, ujar Ise. Saat ditangkap juga, kata Ise, kan sedang bekerja di tempat kerjanya, berkegiatan seperti biasanya. Kalau gak salah sedang mengecat rumah, jadi ditangkapnya bukan di sini, katanya. Peggy Setiawan alias Perong, salah satu DPO kasus Vina, berhasil diamankan polisi. Namun tetangganya tidak yakin bila Peggy Setiawan adalah pembunuh Vina dan Eki. Peggy ditangkap polisi di Bandung pada Selasa 21 Mei malam.
Dikutip dari tribunnews.com, satu dari 3 buronan polisi pelaku pembunuhan Vina yakni Peggy alias Peron berhasil ditangkap. Peggy ditangkap saat menjadi kuli bangunan dan polisi langsung menggeledah kediaman Peggy bersama neneknya di Blok Simaja di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Rabu 23 Mei. Di sana polisi memeriksa 3 anggota keluarga Peggy dan mengamankan sejumlah barang bukti. Meskipun begitu, sejumlah tetangga Peggy di Cirebon merasa sangat tidak mungkin Peggy adalah pelaku pembunuhan Vina. Sebab saat pembunuhan terjadi pada tahun 2016 lalu, Peggy Setiawan diketahui merantau dan berada di Bandung. Salah satu tetangga Peggy bernama Mela mengatakan Peggy dikenal sebagai sosok pekerja keras dan tulang punggung keluarga. Karena Peggy sering bekerja merantau keluar Cirebon sebagai kuli bangunan. Bahkan menurut Mela saat kejadian kasus Vina, Peggy sedang merantau. Polisi menegaskan Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung, Jawa Barat bukan korban salah tangkap. Peggy diduga menjadi otak pembunuhan terhadap Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Peggy disebut mengubah identitasnya selama bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Dikutip dari tribunnews.com, selama ini Peggy bekerja sebagai buruh bangunan untuk menghidupi ibu dan 3 adiknya di Cirebon. Diketahui Peggy tercatat sebagai warga Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Kepala Desa Kepompongan Wawan Setiawan juga mengatakan Peggy kurang dikenal masyarakat. Terlepas itu, sang Kades juga menyebut nama Peggy ternyata juga tak cuma 1 melainkan ada 5. Penangkapan Peggy tetap saja sangat mengejutkan warga di desanya. Terlebih keluarga Peggy adalah keluarga tak mampu dan kerap menerima bantuan dari pemerintah desa. Hal yang sama juga dikatakan oleh Ketua RT Aris Lesmana. Dia mengatakan selama ini Peggy jarang bergaul dan lebih sering bermain di luar desa. Pengakuan Linda, sahabat Vina Cirebon, viral setelah Peggy Setiawan ditangkap pada Selasa 21 Mei malam. Peggy ditangkap saat menjadi kuli bangunan di Bandung. Rumah nenek Peggy di Cirebon pun sudah digeledah pihak kepolisian selama 3 jam. Dikutip dari tribunnews.com, viral pengakuan Linda, sahabat Vina yang sempat kerasukan. Keberadaan Linda ini juga sempat disinggung oleh Marliana, kakak kandung Vina. Menurut Marliana, dirinya sudah mencari di mana keberadaan Linda, sebab sejak pernah kesurupan Vina, Linda tak pernah muncul lagi. Padahal Linda diduga jadi saksi kunci dalam kasus tersebut. Apalagi berkat Linda, kasus pembunuhan ini akhirnya terungkap. Linda juga diduga tahu soal sosok Egy mengingat Linda adalah sahabat Vina. Namun kakak Vina, Marliana, sangat kecewa dengan Linda. Rupanya Linda itu bukan nama asli, di mana diduga nama aslinya adalah Dinda. Pada pengakuannya itu, Linda mengaku hubungan dengan Vina hanya sebatas teman biasa. Linda pun juga membenarkan kalau dirinya memang sengaja mengasingkan diri sejak kejadian itu. Bahkan saat ini Linda pun tidak mau membocorkan di mana keberadaannya. Rupanya Dinda dipaksa tutup mulut dan sudah melakukan perjanjian. Keseharian Peggy buronan pembunuh Vina Cirebon diungkap pemilik kontrakan. Keseharian Peggy Setiawan alias Peron, 30, buronan pembunuhan Vina Cirebon diungkap pemilik kontrakan di Bandung, Jawa Barat. Selama ini dicari polisi di Cirebon, ternyata Peggy tinggal mengontrak di Bandung, Jawa Barat. Tak hanya itu, terduga pembunuh Vina Cirebon ini mengganti namanya selama berada di wilayah perantauannya tersebut. Keseharian Peggy selama berada di kontrakannya di Bandung tersebut diungkap oleh Ise Iskandar, 45, pemilik kontrakan. Bahkan Ise Iskandar mengaku lihat sosok Peggy tidak seperti orang yang tengah bermasalah. Dia tidak menyangka jika Peggy bakal berurusan dengan polisi terkait kasus yang sedang viral, pembunuhan Vina Cirebon. Sebelum ditangkap polisi, Peggy Setiawan alias Peron, 30, tinggal di sebuah kontrakan di Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Peggy adalah satu dari 3 buronan yang masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, pembunuhan Vina Cirebon. Ise Iskandar, 45, pemilik kontrakan mengatakan Peggy baru menempati kontrakannya sekitar 5 hari sebelum ditangkap polisi. Memang sebelumnya sudah pernah ke sini karena bapaknya Pak Saprudi atau Pak Rudi sudah lama tinggal di sini, sekitar tahun 2012, kata Ise, saat ditemui di depan kediamannya, Jumat,
tanggal 24 Mei tahun 2024. Menurut Ise, Peggy bekerja jadi tukang bangunan yang berangkat pagi pulang sore. Dulu sempat ke sini setelah 2 tahun baru ngontrak di sini karena ada kerjaan. Setahu saya dia di Bandung karena ada kerjaan, dulu ikut bapaknya jadi kuli bangunan, kata Ise. Lalu kata Ise, Peggy kembali ke Cirebon, ke kampungnya karena di Bandung tak ada kerjaan sebab bapaknya jadi bekerja di restoran. Baru kembali lagi ke sini, sekitar 5 hari sebelum penangkapan. Kami di sini tak menyangka sama sekali, Peggy yang dikenal dengan nama Robi ini terlibat kasus pembunuhan Vina Cirebon, tuturnya. Sebab kata Ise, ia berkegiatan seperti biasa, bahkan lebaran kemarin juga ke kampungnya di Cirebon. Jadi kami di sini tak menyangka sama sekali, dan sangat kaget. Secara kasat mata kalau melihat kesehariannya Peggy, tak mungkin dia melakukan itu, soalnya terlihat baik suka ke masjid juga, ucapnya. Selain itu, kata Ise, Peggy terlihat biasa saja tak seperti orang yang punya masalah, berkegiatan biasa, pagi kerja pulang sore. Paling keluar cari makanan, jadi kami di sini tak menyangka sama sekali. Yang saya tahu Peggy ke Bandung karena ada kerjaan di bangunan, kata Ise. Jadi kata Ise, Peggy tak pernah terlihat kumpul-kumpul sama teman-temannya atau nongkrong seperti itu. Jajauhan katinggalna tina geng motor mah. Secara kasat mata terlihat orang yang tak punya masalah dan terlihat anak baik suka ke masjid, ujar Ise. Saat ditangkap juga, kata Ise, kan sedang bekerja di tempat kerjanya, berkegiatan seperti biasanya. Kalau gak salah sedang mengecat rumah, jadi ditangkapnya bukan di sini, katanya. Peggy Setiawan alias Peron, salah satu DPO kasus Vina, berhasil diamankan polisi. Namun tetangganya tidak yakin bila Peggy Setiawan adalah pembunuh Vina dan Eki. Peggy ditangkap polisi di Bandung pada Selasa 21 Mei malam. Dikutip dari Tribunnews.com, 1 dari 3 buronan polisi, pelaku pembunuhan Vina yakni Peggy alias Peron berhasil ditangkap. Peggy ditangkap saat menjadi kuli bangunan dan polisi langsung menggeledah kediaman Peggy bersama neneknya di Blok Simaja di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Rabu 23 Mei. Di sana polisi memeriksa 3 anggota keluarga Peggy dan mengamankan sejumlah barang bukti. Meskipun begitu, sejumlah tetangga Peggy di Cirebon merasa sangat tidak mungkin Peggy adalah pelaku pembunuhan Vina. Sebab saat pembunuhan terjadi pada tahun 2016 lalu, Peggy Setiawan diketahui merantau dan berada di Bandung. Salah satu tetangga Peggy bernama Mela mengatakan Peggy dikenal sebagai sosok pekerja keras dan tulang punggung keluarga. Karena Peggy sering bekerja merantau keluar Cirebon sebagai kuli bangunan. Bahkan menurut Mela saat kejadian kasus Vina, Peggy sedang merantau. Polisi menegaskan Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung, Jawa Barat bukan korban salah tangkap. Peggy diduga menjadi otak pembunuhan terhadap Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Peggy disebut mengubah identitasnya selama bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Dikutip dari Tribunnews.com, selama ini Peggy bekerja sebagai buruh bangunan untuk menghidupi ibu dan 3 adiknya di Cirebon. Diketahui Peggy tercatat sebagai warga Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Kepala Desa Kepompongan Wawan Setiawan juga mengatakan Peggy kurang dikenal masyarakat. Terlepas itu, sang Kades juga menyebut nama Peggy ternyata juga tak cuma 1 melainkan ada 5. Penangkapan Peggy tetap saja sangat mengejutkan warga di desanya. Terlebih keluarga Peggy adalah keluarga tak mampu dan kerap menerima bantuan dari pemerintah desa. Hal yang sama juga dikatakan oleh Ketua RT Aris Lesmana. Dia mengatakan selama ini Peggy jarang bergaul dan lebih sering bermain di luar desa. Pengakuan Linda, sahabat Vina Cirebon, viral setelah Peggy Setiawan ditangkap pada Selasa 21 Mei malam. Peggy ditangkap saat menjadi kuli bangunan di Bandung. Rumah nenek Peggy di Cirebon pun sudah digeledah pihak kepolisian selama 3 jam. Dikutip dari Tribunnews.com, viral pengakuan Linda, sahabat Vina yang sempat kerasukan. Keberadaan Linda ini juga sempat disinggung oleh Marliana, kakak kandung Vina. Menurut Marliana, dirinya sudah mencari di mana keberadaan Linda, sebab sejak pernah kesurupan Vina, Linda tak pernah muncul lagi.
Padahal Linda diduga jadi saksi kunci dalam kasus tersebut. Apalagi berkat Linda, kasus pembunuhan ini akhirnya terungkap. Linda juga diduga tahu soal sosok Egy mengingat Linda adalah sahabat Vina. Namun kakak Vina, Marliana, sangat kecewa dengan Linda. Rupanya Linda itu bukan nama asli, di mana diduga nama aslinya adalah Dinda. Pada pengakuannya itu, Linda mengaku hubungan dengan Vina hanya sebatas teman biasa. Linda pun juga membenarkan kalau dirinya memang sengaja mengasingkan diri sejak kejadian itu. Bahkan saat ini Linda pun tidak mau membocorkan di mana keberadaannya. Rupanya Dinda dipaksa tutup mulut dan sudah melakukan perjanjian. Keseharian Peggy buronan pembunuh Vina Cirebon diungkap pemilik kontrakan. Keseharian Peggy Setiawan alias Perong, 30, buronan pembunuhan Vina Cirebon diungkap pemilik kontrakan di Bandung, Jawa Barat. Selama ini dicari polisi di Cirebon, ternyata Peggy tinggal mengontrak di Bandung, Jawa Barat. Tak hanya itu, terduga pembunuh Vina Cirebon ini mengganti namanya selama berada di wilayah perantauannya tersebut. Keseharian Peggy selama berada di kontrakannya di Bandung tersebut diungkap oleh Ise Iskandar, 45, pemilik kontrakan. Bahkan Ise Iskandar mengaku lihat sosok Peggy tidak seperti orang yang tengah bermasalah. Dia tidak menyangka jika Peggy bakal berurusan dengan polisi terkait kasus yang sedang viral, pembunuhan Vina Cirebon. Sebelum ditangkap polisi, Peggy Setiawan alias Perong, 30, tinggal di sebuah kontrakan di Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Peggy adalah satu dari 3 buronan yang masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, pembunuhan Vina Cirebon. Ise Iskandar, 45, pemilik kontrakan mengatakan Peggy baru menempati kontrakannya sekitar 5 hari sebelum ditangkap polisi. Memang sebelumnya sudah pernah ke sini karena bapaknya Pak Saprudi atau Pak Rudi sudah lama tinggal di sini, sekitar tahun 2012, kata Ise, saat ditemui di depan kediamannya, Jumat, tanggal 24 Mei tahun 2024. Menurut Ise, Peggy bekerja jadi tukang bangunan yang berangkat pagi pulang sore. Dulu sempat ke sini setelah 2 tahun baru ngontrak di sini karena ada kerjaan. Setahu saya dia di Bandung karena ada kerjaan, dulu ikut bapaknya jadi kuli bangunan, kata Ise. Lalu kata Ise, Peggy kembali ke Cirebon, ke kampungnya karena di Bandung tak ada kerjaan sebab bapaknya jadi bekerja di restoran. Baru kembali lagi ke sini, sekitar 5 hari sebelum penangkapan. Kami di sini tak menyangka sama sekali, Peggy yang dikenal dengan nama Robi ini terlibat kasus pembunuhan Vina Cirebon, tuturnya. Sebab kata Ise, ia berkegiatan seperti biasa, bahkan lebaran kemarin juga ke kampungnya di Cirebon. Jadi kami di sini tak menyangka sama sekali, dan sangat kaget. Secara kasat mata kalau melihat kesehariannya Peggy, tak mungkin dia melakukan itu, soalnya terlihat baik suka ke masjid juga, ucapnya. Selain itu, kata Ise, Peggy terlihat biasa saja tak seperti orang yang punya masalah, berkegiatan biasa, pagi kerja pulang sore. Paling keluar cari makanan, jadi kami di sini tak menyangka sama sekali. Yang saya tahu Peggy ke Bandung karena ada kerjaan di bangunan, kata Ise. Jadi kata Ise, Peggy tak pernah terlihat kumpul-kumpul sama teman-temannya atau nongkrong seperti itu. Jajauhan katinggalna tina geng motor mah. Secara kasat mata terlihat orang yang tak punya masalah dan terlihat anak baik suka ke masjid, ujar Ise. Saat ditangkap juga, kata Ise, kan sedang bekerja di tempat kerjanya, berkegiatan seperti biasanya. Kalau gak salah sedang mengecat rumah, jadi ditangkapnya bukan di sini, katanya. Peggy Setiawan alias Perong, salah satu DPO kasus Vina, berhasil diamankan polisi. Namun tetangganya tidak yakin bila Peggy Setiawan adalah pembunuh Vina dan Eki. Peggy ditangkap polisi di Bandung pada Selasa 21 Mei malam. Dikutip dari tribunnews.com, 1 dari 3 buronan polisi pelaku pembunuhan Vina yakni Peggy alias Perong berhasil ditangkap. Peggy ditangkap saat menjadi kuli bangunan dan polisi langsung menggeledah kediaman Peggy bersama neneknya di Blok Simaja di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Rabu 23 Mei.
Di sana polisi memeriksa 3 anggota keluarga Peggy dan mengamankan sejumlah barang bukti. Meskipun begitu, sejumlah tetangga Peggy di Cirebon merasa sangat tidak mungkin Peggy adalah pelaku pembunuhan Vina. Sebab saat pembunuhan terjadi pada tahun 2016 lalu, Peggy Setiawan diketahui merantau dan berada di Bandung. Salah satu tetangga Peggy bernama Mela mengatakan Peggy dikenal sebagai sosok pekerja keras dan tulang punggung keluarga, karena Peggy sering bekerja merantau keluar Cirebon sebagai kuli bangunan. Bahkan menurut Mela, saat kejadian kasus Vina, Peggy sedang merantau. Polisi menegaskan Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung, Jawa Barat bukan korban salah tangkap. Peggy diduga menjadi otak pembunuhan terhadap Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Peggy disebut mengubah identitasnya selama bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Dikutip dari tribunnews.com, selama ini Peggy bekerja sebagai buruh bangunan untuk menghidupi ibu dan 3 adiknya di Cirebon. Diketahui Peggy tercatat sebagai warga desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Kepala Desa Kepompongan Wawan Setiawan juga mengatakan Peggy kurang dikenal masyarakat. Terlepas itu, sang Kades juga menyebut nama Peggy ternyata juga tak cuma 1 melainkan ada 5. Penangkapan Peggy tetap saja sangat mengejutkan warga di desanya. Terlebih keluarga Peggy adalah keluarga tak mampu dan kerap menerima bantuan dari pemerintah desa. Hal yang sama juga dikatakan oleh Ketua RT Aris Lesmana. Dia mengatakan selama ini Peggy jarang bergaul dan lebih sering bermain di luar desa. Pengakuan Linda, sahabat Vina Cirebon, viral setelah Peggy Setiawan ditangkap pada Selasa 21 Mei malam. Peggy ditangkap saat menjadi kuli bangunan di Bandung. Rumah nenek Peggy di Cirebon pun sudah digeledah pihak kepolisian selama 3 jam. Dikutip dari tribunnews.com, viral pengakuan Linda, sahabat Vina yang sempat kerasukan. Keberadaan Linda ini juga sempat disinggung oleh Marliana, kakak kandung Vina. Menurut Marliana, dirinya sudah mencari di mana keberadaan Linda, sebab sejak pernah kesurupan Vina, Linda tak pernah muncul lagi. Padahal Linda diduga jadi saksi kunci dalam kasus tersebut. Apalagi berkat Linda, kasus pembunuhan ini akhirnya terungkap. Linda juga diduga tahu soal sosok Egy mengingat Linda adalah sahabat Vina. Namun kakak Vina, Marliana, sangat kecewa dengan Linda. Rupanya Linda itu bukan nama asli, di mana diduga nama aslinya adalah Dinda. Pada pengakuannya itu, Linda mengaku hubungan dengan Vina hanya sebatas teman biasa. Linda pun juga membenarkan kalau dirinya memang sengaja mengasingkan diri sejak kejadian itu. Bahkan saat ini Linda pun tidak mau membocorkan di mana keberadaannya. Rupanya Dinda dipaksa tutup mulut dan sudah melakukan perjanjian. Keseharian Peggy buronan pembunuh Vina Cirebon diungkap pemilik kontrakan. Keseharian Peggy Setiawan alias Perong, 30, buronan pembunuhan Vina Cirebon diungkap pemilik kontrakan di Bandung, Jawa Barat. Selama ini dicari polisi di Cirebon, ternyata Peggy tinggal mengontrak di Bandung, Jawa Barat. Tak hanya itu, terduga pembunuh Vina Cirebon ini mengganti namanya selama berada di wilayah perantauannya tersebut. Keseharian Peggy selama berada di kontrakannya di Bandung tersebut diungkap oleh Ise Iskandar, 45, pemilik kontrakan. Bahkan Ise Iskandar mengaku lihat sosok Peggy tidak seperti orang yang tengah bermasalah. Dia tidak menyangka jika Peggy bakal berurusan dengan polisi terkait kasus yang sedang viral, pembunuhan Vina Cirebon. Sebelum ditangkap polisi, Peggy Setiawan alias Perong, 30, tinggal di sebuah kontrakan di Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Peggy adalah satu dari 3 buronan yang masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, pembunuhan Vina Cirebon. Ise Iskandar, 45, pemilik kontrakan mengatakan Peggy baru menempati kontrakannya sekitar 5 hari sebelum ditangkap polisi. Memang sebelumnya sudah pernah ke sini karena bapaknya Pak Saprudi atau Pak Rudi sudah lama tinggal di sini, sekitar tahun 2012, kata Ise, saat ditemui di depan kediamannya, Jumat, tanggal 24 Mei tahun 2024. Menurut Ise, Peggy bekerja jadi tukang bangunan yang berangkat pagi pulang sore. Dulu sempat ke sini setelah 2 tahun baru ngontrak di sini karena ada kerjaan. Setahu saya dia di Bandung karena ada kerjaan, dulu ikut bapaknya jadi kuli bangunan, kata Ise. Lalu kata Ise, Peggy kembali ke Cirebon,
ke kampungnya karena di Bandung tak ada kerjaan sebab bapaknya jadi bekerja di restoran. Baru kembali lagi ke sini, sekitar 5 hari sebelum penangkapan. Kami di sini tak menyangka sama sekali. Pegi yang dikenal dengan nama Robi ini terlibat kasus pembunuhan Vina Cirebon, tuturnya. Sebab kata Ise, ia berkegiatan seperti biasa, bahkan lebaran kemarin juga ke kampungnya di Cirebon. Jadi kami di sini tak menyangka sama sekali, dan sangat kaget. Secara kasat mata kalau melihat kesehariannya Pegi, tak mungkin dia melakukan itu, soalnya terlihat baik suka ke masjid juga, ucapnya. Selain itu, kata Ise, Pegi terlihat biasa saja tak seperti orang yang punya masalah, berkegiatan biasa, pagi kerja pulang sore. Paling keluar cari makanan, jadi kami di sini tak menyangka sama sekali. Yang saya tahu Pegi ke Bandung karena ada kerjaan di bangunan, kata Ise. Jadi kata Ise, Pegi tak pernah terlihat kumpul-kumpul sama teman-temannya atau nongkrong seperti itu. Jajauhan katinggalna tina geng motor mah. Secara kasat mata terlihat orang yang tak punya masalah dan terlihat anak baik suka ke masjid, ujar Ise. Saat ditangkap juga, kata Ise, kan sedang bekerja di tempat kerjanya, berkegiatan seperti biasanya. Kalau gak salah sedang mengecat rumah, jadi ditangkapnya bukan di sini, katanya. Pegi Setiawan alias Peron, salah satu DPO kasus Vina, berhasil diamankan polisi. Namun tetangganya tidak yakin bila Pegi Setiawan adalah pembunuh Vina dan Eki. Pegi ditangkap polisi di Bandung pada Selasa 21 Mei malam. Dikutip dari tribunnews.com, 1 dari 3 buronan polisi, pelaku pembunuhan Vina yakni Pegi alias Perong berhasil ditangkap. Pegi ditangkap saat menjadi kuli bangunan dan polisi langsung menggeledah kediaman Pegi bersama neneknya di Blok Simaja di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Rabu 23 Mei. Di sana polisi memeriksa 3 anggota keluarga Pegi dan mengamankan sejumlah barang bukti. Meskipun begitu, sejumlah tetangga Pegi di Cirebon merasa sangat tidak mungkin Pegi adalah pelaku pembunuhan Vina. Sebab saat pembunuhan terjadi pada tahun 2016 lalu, Pegi Setiawan diketahui merantau dan berada di Bandung. Salah satu tetangga Pegi bernama Mela mengatakan Pegi dikenal sebagai sosok pekerja keras dan tulang punggung keluarga. Karena Pegi sering bekerja merantau keluar Cirebon sebagai kuli bangunan. Bahkan menurut Mela saat kejadian kasus Vina, Pegi sedang merantau. Polisi menegaskan Pegi Setiawan yang ditangkap di Bandung, Jawa Barat bukan korban salah tangkap. Pegi diduga menjadi otak pembunuhan terhadap Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Pegi disebut mengubah identitasnya selama bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Dikutip dari tribunnews.com, selama ini Pegi bekerja sebagai buruh bangunan untuk menghidupi ibu dan 3 adiknya di Cirebon. Diketahui Pegi tercatat sebagai warga Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Kepala Desa Kepompongan Wawan Setiawan juga mengatakan Pegi kurang dikenal masyarakat. Terlepas itu, sang Kades juga menyebut nama Pegi ternyata juga tak cuma 1 melainkan ada 5. Penangkapan Pegi tetap saja sangat mengejutkan warga di desanya. Terlebih keluarga Pegi adalah keluarga tak mampu dan kerap menerima bantuan dari pemerintah desa. Hal yang sama juga dikatakan oleh Ketua RT Aris Lesmana. Dia mengatakan selama ini Pegi jarang bergaul dan lebih sering bermain di luar desa. Pengakuan Linda, sahabat Vina Cirebon, viral setelah Pegi Setiawan ditangkap pada Selasa 21 Mei malam. Pegi ditangkap saat menjadi kuli bangunan di Bandung. Rumah nenek Pegi di Cirebon pun sudah digeledah pihak kepolisian selama 3 jam. Dikutip dari tribunnews.com, viral pengakuan Linda, sahabat Vina yang sempat kerasukan. Keberadaan Linda ini juga sempat disinggung oleh Marliana, kakak kandung Vina. Menurut Marliana, dirinya sudah mencari di mana keberadaan Linda, sebab sejak pernah kesurupan Vina, Linda tak pernah muncul lagi. Padahal Linda diduga jadi saksi kunci dalam kasus tersebut. Apalagi berkat Linda, kasus pembunuhan ini akhirnya terungkap. Linda juga diduga tahu soal sosok Egy mengingat Linda adalah sahabat Vina. Namun kakak Vina, Marliana, sangat kecewa dengan Linda. Rupanya Linda itu bukan nama asli, di mana diduga nama aslinya adalah Dinda. Pada pengakuannya itu, Linda mengaku hubungan dengan Vina hanya sebatas teman biasa.
Linda pun juga membenarkan kalau dirinya memang sengaja mengasingkan diri sejak kejadian itu. Bahkan saat ini Linda pun tidak mau membocorkan di mana keberadaannya. Rupanya Dinda dipaksa tutup mulut dan sudah melakukan perjanjian. Keseharian Pegi buronan pembunuh Vina Cirebon diungkap pemilik kontrakan. Keseharian Pegi Setiawan alias Perong, 30, buronan pembunuhan Vina Cirebon diungkap pemilik kontrakan di Bandung, Jawa Barat. Selama ini dicari polisi di Cirebon, ternyata Pegi tinggal mengontrak di Bandung, Jawa Barat. Tak hanya itu, terduga pembunuh Vina Cirebon ini mengganti namanya selama berada di wilayah perantauannya tersebut. Keseharian Pegi selama berada di kontrakannya di Bandung tersebut diungkap oleh Ise Iskandar, 45, pemilik kontrakan. Bahkan Ise Iskandar mengaku lihat sosok Pegi tidak seperti orang yang tengah bermasalah. Dia tidak menyangka jika Pegi bakal berurusan dengan polisi terkait kasus yang sedang viral, pembunuhan Vina Cirebon. Sebelum ditangkap polisi, Pegi Setiawan alias Perong, 30, tinggal di sebuah kontrakan di Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pegi adalah satu dari 3 buronan yang masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, pembunuhan Vina Cirebon. Ise Iskandar, 45, pemilik kontrakan mengatakan Pegi baru menempati kontrakannya sekitar 5 hari sebelum ditangkap polisi. Memang sebelumnya sudah pernah ke sini karena bapaknya Pak Saprudi atau Pak Rudi sudah lama tinggal di sini, sekitar tahun 2012, kata Ise, saat ditemui di depan kediamannya, Jumat, tanggal 24 Mei tahun 2024. Menurut Ise, Pegi bekerja jadi tukang bangunan yang berangkat pagi pulang sore. Dulu sempat ke sini setelah 2 tahun baru ngontrak di sini karena ada kerjaan. Setahu saya dia di Bandung karena ada kerjaan, dulu ikut bapaknya jadi kuli bangunan, kata Ise. Lalu kata Ise, Pegi kembali ke Cirebon, ke kampungnya karena di Bandung tak ada kerjaan sebab bapaknya jadi bekerja di restoran. Baru kembali lagi ke sini, sekitar 5 hari sebelum penangkapan. Kami di sini tak menyangka sama sekali. Pegi yang dikenal dengan nama Robi ini terlibat kasus pembunuhan Vina Cirebon, tuturnya. Sebab kata Ise, ia berkegiatan seperti biasa, bahkan lebaran kemarin juga ke kampungnya di Cirebon. Jadi kami di sini tak menyangka sama sekali, dan sangat kaget. Secara kasat mata kalau melihat kesehariannya Pegi, tak mungkin dia melakukan itu. Soalnya terlihat baik suka ke masjid juga, ucapnya. Selain itu, kata Ise, Pegi terlihat biasa saja tak seperti orang yang punya masalah, berkegiatan biasa, pagi kerja pulang sore. Paling keluar cari makanan, jadi kami di sini tak menyangka sama sekali. Yang saya tahu Pegi ke Bandung karena ada kerjaan di bangunan, kata Ise. Jadi kata Ise, Pegi tak pernah terlihat kumpul-kumpul sama teman-temannya atau nongkrong seperti itu. Jajauhan katinggalna tina geng motor mah. Secara kasat mata terlihat orang yang tak punya masalah dan terlihat anak baik suka ke masjid, ujar Ise. Saat ditangkap juga, kata Ise, kan sedang bekerja di tempat kerjanya, berkegiatan seperti biasanya. Kalau gak salah sedang mengecat rumah, jadi ditangkapnya bukan di sini, katanya. Pegi Setiawan alias Perong, salah satu DPO kasus Vina, berhasil diamankan polisi. Namun tetangganya tidak yakin bila Pegi Setiawan adalah pembunuh Vina dan Eki. Pegi ditangkap polisi di Bandung pada Selasa 21 Mei malam. Dikutip dari tribunnews.com, 1 dari 3 buronan polisi, pelaku pembunuhan Vina yakni Pegi alias Perong berhasil ditangkap. Pegi ditangkap saat menjadi kuli bangunan dan polisi langsung menggeledah kediaman Pegi bersama neneknya di Blok Simaja di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Rabu 23 Mei. Di sana polisi memeriksa 3 anggota keluarga Pegi dan mengamankan sejumlah barang bukti. Meskipun begitu, sejumlah tetangga Pegi di Cirebon merasa sangat tidak mungkin Pegi adalah pelaku pembunuhan Vina. Sebab saat pembunuhan terjadi pada tahun 2016 lalu, Pegi Setiawan diketahui merantau dan berada di Bandung. Salah satu tetangga Pegi bernama Mela mengatakan Pegi dikenal sebagai sosok pekerja keras dan tulang punggung keluarga. Karena Pegi sering bekerja merantau keluar Cirebon sebagai kuli bangunan. Bahkan menurut Mela saat kejadian kasus Vina, Pegi sedang merantau.
Polisi menegaskan Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung, Jawa Barat bukan korban salah tangkap. Peggy diduga menjadi otak pembunuhan terhadap Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Peggy disebut mengubah identitasnya selama bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Dikutip dari tribunnews.com, selama ini Peggy bekerja sebagai buruh bangunan untuk menghidupi ibu dan 3 adiknya di Cirebon. Diketahui Peggy tercatat sebagai warga desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Kepala Desa Kepompongan Wawan Setiawan juga mengatakan Peggy kurang dikenal masyarakat. Terlepas itu, sang Kades juga menyebut nama Peggy ternyata juga tak cuma satu melainkan ada 5. Penangkapan Peggy tetap saja sangat mengejutkan warga di desanya. Terlebih keluarga Peggy adalah keluarga tak mampu dan kerap menerima bantuan dari pemerintah desa. Hal yang sama juga dikatakan oleh Ketua RT Aris Lesmana. Dia mengatakan selama ini Peggy jarang bergaul dan lebih sering bermain di luar desa. Pengakuan Linda, sahabat Vina Cirebon, viral setelah Peggy Setiawan ditangkap pada Selasa 21 Mei malam. Peggy ditangkap saat menjadi kuli bangunan di Bandung. Rumah nenek Peggy di Cirebon pun sudah digeledah pihak kepolisian selama 3 jam. Dikutip dari tribunnews.com, viral pengakuan Linda, sahabat Vina yang sempat kerasukan. Keberadaan Linda ini juga sempat disinggung oleh Marliana, kakak kandung Vina. Menurut Marliana, dirinya sudah mencari di mana keberadaan Linda, sebab sejak pernah kesurupan Vina, Linda tak pernah muncul lagi. Padahal Linda diduga jadi saksi kunci dalam kasus tersebut. Apalagi berkat Linda, kasus pembunuhan ini akhirnya terungkap. Linda juga diduga tahu soal sosok Egy mengingat Linda adalah sahabat Vina. Namun kakak Vina, Marliana, sangat kecewa dengan Linda. Rupanya Linda itu bukan nama asli, di mana diduga nama aslinya adalah Dinda. Pada pengakuannya itu, Linda mengaku hubungan dengan Vina hanya sebatas teman biasa. Linda pun juga membenarkan kalau dirinya memang sengaja mengasingkan diri sejak kejadian itu. Bahkan saat ini Linda pun tidak mau membocorkan di mana keberadaannya. Rupanya Dinda dipaksa tutup mulut dan sudah melakukan perjanjian. Keseharian Peggy buronan pembunuh Vina Cirebon diungkap pemilik kontrakan. Keseharian Peggy Setiawan alias Perong, 30, buronan pembunuhan Vina Cirebon diungkap pemilik kontrakan di Bandung, Jawa Barat. Selama ini dicari polisi di Cirebon, ternyata Peggy tinggal mengontrak di Bandung, Jawa Barat. Tak hanya itu, terduga pembunuh Vina Cirebon ini mengganti namanya selama berada di wilayah perantauannya tersebut. Keseharian Peggy selama berada di kontrakannya di Bandung tersebut diungkap oleh Ise Iskandar, 45, pemilik kontrakan. Bahkan Ise Iskandar mengaku lihat sosok Peggy tidak seperti orang yang tengah bermasalah. Dia tidak menyangka jika Peggy bakal berurusan dengan polisi terkait kasus yang sedang viral, pembunuhan Vina Cirebon. Sebelum ditangkap polisi, Peggy Setiawan alias Perong, 30, tinggal di sebuah kontrakan di Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Peggy adalah satu dari 3 buronan yang masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, pembunuhan Vina Cirebon. Ise Iskandar, 45, pemilik kontrakan mengatakan Peggy baru menempati kontrakannya sekitar 5 hari sebelum ditangkap polisi. Memang sebelumnya sudah pernah ke sini karena bapaknya Pak Saprudi atau Pak Rudi sudah lama tinggal di sini, sekitar tahun 2012, kata Ise, saat ditemui di depan kediamannya, Jumat, tanggal 24 Mei tahun 2024. Menurut Ise, Peggy bekerja jadi tukang bangunan yang berangkat pagi pulang sore. Dulu sempat ke sini setelah 2 tahun baru ngontrak di sini karena ada kerjaan. Setahu saya dia di Bandung karena ada kerjaan, dulu ikut bapaknya jadi kuli bangunan, kata Ise. Lalu kata Ise, Peggy kembali ke Cirebon, ke kampungnya karena di Bandung tak ada kerjaan sebab bapaknya jadi bekerja di restoran. Baru kembali lagi ke sini, sekitar 5 hari sebelum penangkapan. Kami di sini tak menyangka sama sekali, Peggy yang dikenal dengan nama Robi ini terlibat kasus pembunuhan Vina Cirebon, tuturnya. Sebab kata Ise, ia berkegiatan seperti biasa, bahkan lebaran kemarin juga ke kampungnya di Cirebon. Jadi kami di sini tak menyangka sama sekali, dan sangat kaget. Secara kasat mata kalau melihat kesehariannya Peggy, tak mungkin dia melakukan itu. Soalnya terlihat baik suka ke masjid juga, ucapnya. Selain itu, kata Ise, Peggy terlihat biasa saja tak seperti orang yang punya masalah, berkegiatan biasa,
pagi kerja pulang sore. Paling keluar cari makanan, jadi kami di sini tak menyangka sama sekali. Yang saya tahu pergi ke Bandung karena ada kerjaan di bangunan, kata Ise. Jadi kata Ise, Pegi tak pernah terlihat kumpul-kumpul sama teman-temannya atau nongkrong seperti itu. Jajauhan katinggalna tina geng motor mah. Secara kasat mata terlihat orang yang tak punya masalah dan terlihat anak baik suka ke masjid, ujar Ise. Saat ditangkap juga, kata Ise, kan sedang bekerja di tempat kerjanya, berkegiatan seperti biasanya. Kalau gak salah sedang mengecat rumah, jadi ditangkapnya bukan di sini, katanya. Peggy Setiawan alias Peron, salah satu DPO kasus Vina, berhasil diamankan polisi. Namun tetangganya tidak yakin bila Peggy Setiawan adalah pembunuh Vina dan Eki. Peggy ditangkap polisi di Bandung pada Selasa 21 Mei malam. Dikutip dari tribunnews.com, 1 dari 3 buronan polisi pelaku pembunuhan Vina yakni Peggy alias Peron berhasil ditangkap. Peggy ditangkap saat menjadi kuli bangunan dan polisi langsung menggeledah kediaman Peggy bersama neneknya di Blok Simaja di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Rabu 23 Mei. Di sana polisi memeriksa 3 anggota keluarga Peggy dan mengamankan sejumlah barang bukti. Meskipun begitu, sejumlah tetangga Peggy di Cirebon merasa sangat tidak mungkin Peggy adalah pelaku pembunuhan Vina. Sebab saat pembunuhan terjadi pada tahun 2016 lalu, Peggy Setiawan diketahui merantau dan berada di Bandung. Salah satu tetangga Peggy bernama Mela mengatakan Peggy dikenal sebagai sosok pekerja keras dan tulang punggung keluarga. Karena Peggy sering bekerja merantau keluar Cirebon sebagai kuli bangunan. Bahkan menurut Mela saat kejadian kasus Vina, Peggy sedang merantau. Polisi menegaskan Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung, Jawa Barat bukan korban salah tangkap. Peggy diduga menjadi otak pembunuhan terhadap Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Peggy disebut mengubah identitasnya selama bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Dikutip dari tribunnews.com, selama ini Peggy bekerja sebagai buruh bangunan untuk menghidupi ibu dan 3 adiknya di Cirebon. Diketahui Peggy tercatat sebagai warga Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Kepala Desa Kepompongan Wawan Setiawan juga mengatakan Peggy kurang dikenal masyarakat. Terlepas itu, sang Kades juga menyebut nama Peggy ternyata juga tak cuma 1 melainkan ada 5. Penangkapan Peggy tetap saja sangat mengejutkan warga di desanya. Terlebih keluarga Peggy adalah keluarga tak mampu dan kerap menerima bantuan dari pemerintah desa. Hal yang sama juga dikatakan oleh Ketua RT Aris Lesmana. Dia mengatakan selama ini Peggy jarang bergaul dan lebih sering bermain di luar desa. Pengakuan Linda, sahabat Vina Cirebon, viral setelah Peggy Setiawan ditangkap pada Selasa 21 Mei malam. Peggy ditangkap saat menjadi kuli bangunan di Bandung. Rumah nenek Peggy di Cirebon pun sudah digeledah pihak kepolisian selama 3 jam. Dikutip dari tribunnews.com, viral pengakuan Linda, sahabat Vina yang sempat kerasukan. Keberadaan Linda ini juga sempat disinggung oleh Marliana, kakak kandung Vina. Menurut Marliana, dirinya sudah mencari di mana keberadaan Linda, sebab sejak pernah kesurupan Vina, Linda tak pernah muncul lagi. Padahal Linda diduga jadi saksi kunci dalam kasus tersebut. Apalagi berkat Linda, kasus pembunuhan ini akhirnya terungkap. Linda juga diduga tahu soal sosok Egy mengingat Linda adalah sahabat Vina. Namun kakak Vina, Marliana, sangat kecewa dengan Linda. Rupanya Linda itu bukan nama asli, di mana diduga nama aslinya adalah Dinda. Pada pengakuannya itu, Linda mengaku hubungan dengan Vina hanya sebatas teman biasa. Linda pun juga membenarkan kalau dirinya memang sengaja mengasingkan diri sejak kejadian itu. Bahkan saat ini Linda pun tidak mau membocorkan di mana keberadaannya. Rupanya Dinda dipaksa tutup mulut dan sudah melakukan perjanjian. Keseharian Peggy buronan pembunuh Vina Cirebon diungkap pemilik kontrakan. Keseharian Peggy Setiawan alias Perong, 30, buronan pembunuhan Vina Cirebon diungkap pemilik kontrakan di Bandung, Jawa Barat. Selama ini dicari polisi di Cirebon, ternyata Peggy tinggal mengontrak di Bandung, Jawa Barat. Tak hanya itu,
Terduga pembunuh Vina Cirebon ini mengganti namanya selama berada di wilayah perantauannya tersebut. Keseharian Peggy selama berada di kontrakannya di Bandung tersebut diungkap oleh Ise Iskandar, 45, pemilik kontrakan. Bahkan Ise Iskandar mengaku lihat sosok Peggy tidak seperti orang yang tengah bermasalah. Dia tidak menyangka jika Peggy bakal berurusan dengan polisi terkait kasus yang sedang viral, pembunuhan Vina Cirebon. Sebelum ditangkap polisi, Peggy Setiawan alias Perong, 30, tinggal di sebuah kontrakan di Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Peggy adalah satu dari 3 buronan yang masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, pembunuhan Vina Cirebon. Ise Iskandar, 45, pemilik kontrakan mengatakan Peggy baru menempati kontrakannya sekitar 5 hari sebelum ditangkap polisi. Memang sebelumnya sudah pernah ke sini karena bapaknya Pak Saprudi atau Pak Rudi sudah lama tinggal di sini, sekitar tahun 2012, kata Ise, saat ditemui di depan kediamannya, Jumat, tanggal 24 Mei tahun 2024. Menurut Ise, Peggy bekerja jadi tukang bangunan yang berangkat pagi pulang sore. Dulu sempat ke sini setelah 2 tahun baru ngontrak di sini karena ada kerjaan. Setahu saya dia di Bandung karena ada kerjaan, dulu ikut bapaknya jadi kuli bangunan, kata Ise. Lalu kata Ise, Peggy kembali ke Cirebon, ke kampungnya karena di Bandung tak ada kerjaan sebab bapaknya jadi bekerja di restoran. Baru kembali lagi ke sini, sekitar 5 hari sebelum penangkapan. Kami di sini tak menyangka sama sekali. Peggy yang dikenal dengan nama Robi ini terlibat kasus pembunuhan Vina Cirebon, tuturnya. Sebab kata Ise, ia berkegiatan seperti biasa, bahkan lebaran kemarin juga ke kampungnya di Cirebon. Jadi kami di sini tak menyangka sama sekali, dan sangat kaget. Secara kasat mata kalau melihat kesehariannya Peggy, tak mungkin dia melakukan itu, soalnya terlihat baik suka ke masjid juga, ucapnya. Selain itu, kata Ise, Peggy terlihat biasa saja tak seperti orang yang punya masalah, berkegiatan biasa, pagi kerja pulang sore. Paling keluar cari makanan, jadi kami di sini tak menyangka sama sekali. Yang saya tahu Peggy ke Bandung karena ada kerjaan di bangunan, kata Ise. Jadi kata Ise, Peggy tak pernah terlihat kumpul-kumpul sama teman-temannya atau nongkrong seperti itu. Jajauhan katinggalna tina geng motor mah. Secara kasat mata terlihat orang yang tak punya masalah dan terlihat anak baik suka ke masjid, ujar Ise. Saat ditangkap juga, kata Ise, kan sedang bekerja di tempat kerjanya, berkegiatan seperti biasanya. Kalau gak salah sedang mengecat rumah, jadi ditangkapnya bukan di sini, katanya. Peggy Setiawan alias Perong, salah satu DPO kasus Vina, berhasil diamankan polisi. Namun tetangganya tidak yakin bila Peggy Setiawan adalah pembunuh Vina dan Eki. Peggy ditangkap polisi di Bandung pada Selasa 21 Mei malam. Dikutip dari Tribunnews.com, 1 dari 3 buronan polisi, pelaku pembunuhan Vina yakni Peggy alias Perong berhasil ditangkap. Peggy ditangkap saat menjadi kuli bangunan dan polisi langsung menggeledah kediaman Peggy bersama neneknya di Blok Simaja di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Rabu 23 Mei. Di sana polisi memeriksa 3 anggota keluarga Peggy dan mengamankan sejumlah barang bukti. Meskipun begitu, sejumlah tetangga Peggy di Cirebon merasa sangat tidak mungkin Peggy adalah pelaku pembunuhan Vina. Sebab saat pembunuhan terjadi pada tahun 2016 lalu, Peggy Setiawan diketahui merantau dan berada di Bandung. Salah satu tetangga Peggy bernama Mela mengatakan Peggy dikenal sebagai sosok pekerja keras dan tulang punggung keluarga. Karena Peggy sering bekerja merantau keluar Cirebon sebagai kuli bangunan. Bahkan menurut Mela saat kejadian kasus Vina, Peggy sedang merantau. Polisi menegaskan Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung, Jawa Barat bukan korban salah tangkap. Peggy diduga menjadi otak pembunuhan terhadap Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Peggy disebut mengubah identitasnya selama bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Dikutip dari Tribunnews.com, selama ini Peggy bekerja sebagai buruh bangunan untuk menghidupi ibu dan 3 adiknya di Cirebon. Diketahui Peggy tercatat sebagai warga Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Kepala Desa Kepompongan Wawan Setiawan juga mengatakan Peggy kurang dikenal masyarakat. Terlepas itu, sang Kades juga menyebut nama Peggy ternyata juga tak cuma 1 melainkan ada 5.
Penangkapan Peggy tetap saja sangat mengejutkan warga di desanya. Terlebih keluarga Peggy adalah keluarga tak mampu dan kerap menerima bantuan dari pemerintah desa. Hal yang sama juga dikatakan oleh Ketua RT Aris Lesmana. Dia mengatakan selama ini Peggy jarang bergaul dan lebih sering bermain di luar desa. Pengakuan Linda, sahabat Vina Cirebon, viral setelah Peggy Setiawan ditangkap pada Selasa 21 Mei malam. Peggy ditangkap saat menjadi kuli bangunan di Bandung. Rumah nenek Peggy di Cirebon pun sudah digeledah pihak kepolisian selama 3 jam. Dikutip dari tribunnews.com, viral pengakuan Linda, sahabat Vina yang sempat kerasukan. Keberadaan Linda ini juga sempat disinggung oleh Marliana, kakak kandung Vina. Menurut Marliana, dirinya sudah mencari di mana keberadaan Linda, sebab sejak pernah kesurupan Vina, Linda tak pernah muncul lagi. Padahal Linda diduga jadi saksi kunci dalam kasus tersebut. Apalagi berkat Linda, kasus pembunuhan ini akhirnya terungkap. Linda juga diduga tahu soal sosok Egy mengingat Linda adalah sahabat Vina. Namun kakak Vina, Marliana, sangat kecewa dengan Linda. Rupanya Linda itu bukan nama asli, di mana diduga nama aslinya adalah Dinda. Pada pengakuannya itu, Linda mengaku hubungan dengan Vina hanya sebatas teman biasa. Linda pun juga membenarkan kalau dirinya memang sengaja mengasingkan diri sejak kejadian itu. Bahkan saat ini Linda pun tidak mau membocorkan di mana keberadaannya. Rupanya Dinda dipaksa tutup mulut dan sudah melakukan perjanjian. Keseharian Peggy buronan pembunuh Vina Cirebon diungkap pemilik kontrakan. Keseharian Peggy Setiawan alias Perong, 30, buronan pembunuhan Vina Cirebon diungkap pemilik kontrakan di Bandung, Jawa Barat. Selama ini dicari polisi di Cirebon, ternyata Peggy tinggal mengontrak di Bandung, Jawa Barat. Tak hanya itu, terduga pembunuh Vina Cirebon ini mengganti namanya selama berada di wilayah perantauannya tersebut. Keseharian Peggy selama berada di kontrakannya di Bandung tersebut diungkap oleh Ise Iskandar, 45, pemilik kontrakan. Bahkan Ise Iskandar mengaku lihat sosok Peggy tidak seperti orang yang tengah bermasalah. Dia tidak menyangka jika Peggy bakal berurusan dengan polisi terkait kasus yang sedang viral, pembunuhan Vina Cirebon. Sebelum ditangkap polisi, Peggy Setiawan alias Perong, 30, tinggal di sebuah kontrakan di Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Peggy adalah satu dari 3 buronan yang masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, pembunuhan Vina Cirebon. Ise Iskandar, 45, pemilik kontrakan mengatakan Peggy baru menempati kontrakannya sekitar 5 hari sebelum ditangkap polisi. Memang sebelumnya sudah pernah ke sini karena bapaknya Pak Saprudi atau Pak Rudi sudah lama tinggal di sini, sekitar tahun 2012, kata Ise, saat ditemui di depan kediamannya, Jumat, tanggal 24 Mei tahun 2024. Menurut Ise, Peggy bekerja jadi tukang bangunan yang berangkat pagi pulang sore. Dulu sempat ke sini setelah 2 tahun baru ngontrak di sini karena ada kerjaan. Setahu saya dia di Bandung karena ada kerjaan, dulu ikut bapaknya jadi kuli bangunan, kata Ise. Lalu kata Ise, Peggy kembali ke Cirebon, ke kampungnya karena di Bandung tak ada kerjaan sebab bapaknya jadi bekerja di restoran. Baru kembali lagi ke sini, sekitar 5 hari sebelum penangkapan. Kami di sini tak menyangka sama sekali. Peggy yang dikenal dengan nama Robi ini terlibat kasus pembunuhan Vina Cirebon, tuturnya. Sebab kata Ise, ia berkegiatan seperti biasa, bahkan lebaran kemarin juga ke kampungnya di Cirebon. Jadi kami di sini tak menyangka sama sekali, dan sangat kaget. Secara kasat mata kalau melihat kesehariannya Peggy, tak mungkin dia melakukan itu. Soalnya terlihat baik suka ke masjid juga, ucapnya. Selain itu, kata Ise, Peggy terlihat biasa saja tak seperti orang yang punya masalah, berkegiatan biasa, pagi kerja pulang sore. Paling keluar cari makanan, jadi kami di sini tak menyangka sama sekali. Yang saya tahu Peggy ke Bandung karena ada kerjaan di bangunan, kata Ise. Jadi kata Ise, Peggy tak pernah terlihat kumpul-kumpul sama teman-temannya atau nongkrong seperti itu. Jajauhan katinggalna tina geng motor mah. Secara kasat mata terlihat orang yang tak punya masalah dan terlihat anak baik suka ke masjid, ujar Ise. Saat ditangkap juga, kata Ise, kan sedang bekerja di tempat kerjanya, berkegiatan seperti biasanya. Kalau gak salah sedang mengecat rumah, jadi ditangkapnya bukan di sini, katanya.
Peggy Setiawan alias Peron, salah satu DPO kasus Vina, berhasil diamankan polisi. Namun tetangganya tidak yakin bila Peggy Setiawan adalah pembunuh Vina dan Eki. Peggy ditangkap polisi di Bandung pada Selasa 21 Mei malam. Dikutip dari tribunnews.com, satu dari 3 buronan polisi pelaku pembunuhan Vina yakni Peggy alias Peron berhasil ditangkap. Peggy ditangkap saat menjadi kuli bangunan dan polisi langsung menggeledah kediaman Peggy bersama neneknya di Blok Simaja di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Rabu 23 Mei. Di sana polisi memeriksa 3 anggota keluarga Peggy dan mengamankan sejumlah barang bukti. Meskipun begitu, sejumlah tetangga Peggy di Cirebon merasa sangat tidak mungkin Peggy adalah pelaku pembunuhan Vina. Sebab saat pembunuhan terjadi pada tahun 2016 lalu, Peggy Setiawan diketahui merantau dan berada di Bandung. Salah satu tetangga Peggy bernama Mela mengatakan Peggy dikenal sebagai sosok pekerja keras dan tulang punggung keluarga. Karena Peggy sering bekerja merantau keluar Cirebon sebagai kuli bangunan. Bahkan menurut Mela, saat kejadian kasus Vina, Peggy sedang merantau. Polisi menegaskan Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung, Jawa Barat bukan korban salah tangkap. Peggy diduga menjadi otak pembunuhan terhadap Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Peggy disebut mengubah identitasnya selama bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Dikutip dari tribunnews.com, selama ini Peggy bekerja sebagai buruh bangunan untuk menghidupi ibu dan 3 adiknya di Cirebon. Diketahui Peggy tercatat sebagai warga Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Kepala Desa Kepompongan Wawan Setiawan juga mengatakan Peggy kurang dikenal masyarakat. Terlepas itu, sang Kades juga menyebut nama Peggy ternyata juga tak cuma 1 melainkan ada 5. Penangkapan Peggy tetap saja sangat mengejutkan warga di desanya. Terlebih keluarga Peggy adalah keluarga tak mampu dan kerap menerima bantuan dari pemerintah desa. Hal yang sama juga dikatakan oleh Ketua RT Aris Lesmana. Dia mengatakan selama ini Peggy jarang bergaul dan lebih sering bermain di luar desa. Pengakuan Linda, sahabat Vina Cirebon, viral setelah Peggy Setiawan ditangkap pada Selasa 21 Mei malam. Peggy ditangkap saat menjadi kuli bangunan di Bandung. Rumah nenek Peggy di Cirebon pun sudah digeledah pihak kepolisian selama 3 jam. Dikutip dari tribunnews.com, viral pengakuan Linda, sahabat Vina yang sempat kerasukan. Keberadaan Linda ini juga sempat disinggung oleh Marliana, kakak kandung Vina. Menurut Marliana, dirinya sudah mencari di mana keberadaan Linda, sebab sejak pernah kesurupan Vina, Linda tak pernah muncul lagi. Padahal Linda diduga jadi saksi kunci dalam kasus tersebut. Apalagi berkat Linda, kasus pembunuhan ini akhirnya terungkap. Linda juga diduga tahu soal sosok Egy mengingat Linda adalah sahabat Vina. Namun kakak Vina, Marliana, sangat kecewa dengan Linda. Rupanya Linda itu bukan nama asli, di mana diduga nama aslinya adalah Dinda. Pada pengakuannya itu, Linda mengaku hubungan dengan Vina hanya sebatas teman biasa. Linda pun juga membenarkan kalau dirinya memang sengaja mengasingkan diri sejak kejadian itu. Bahkan saat ini Linda pun tidak mau membocorkan di mana keberadaannya. Rupanya Dinda dipaksa tutup mulut dan sudah melakukan perjanjian. Keseharian Peggy buronan pembunuh Vina Cirebon diungkap pemilik kontrakan. Keseharian Peggy Setiawan alias Perong, 30, buronan pembunuhan Vina Cirebon diungkap pemilik kontrakan di Bandung, Jawa Barat. Selama ini dicari polisi di Cirebon, ternyata Peggy tinggal mengontrak di Bandung, Jawa Barat. Tak hanya itu, terduga pembunuh Vina Cirebon ini mengganti namanya selama berada di wilayah perantauannya tersebut. Keseharian Peggy selama berada di kontrakannya di Bandung tersebut diungkap oleh Ise Iskandar, 45, pemilik kontrakan. Bahkan Ise Iskandar mengaku lihat sosok Peggy tidak seperti orang yang tengah bermasalah. Dia tidak menyangka jika Peggy bakal berurusan dengan polisi terkait kasus yang sedang viral, pembunuhan Vina Cirebon. Sebelum ditangkap polisi, Peggy Setiawan alias Perong, 30, tinggal di sebuah kontrakan di Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Peggy adalah satu dari 3 buronan yang masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, pembunuhan Vina Cirebon. Ise Iskandar, 45,
pemilik kontrakan mengatakan Peggy baru menempati kontrakannya sekitar 5 hari sebelum ditangkap polisi. Memang sebelumnya sudah pernah ke sini karena bapaknya Pak Saprudi atau Pak Rudi sudah lama tinggal di sini, sekitar tahun 2012, kata Ise, saat ditemui di depan kediamannya, Jumat, tanggal 24 Mei tahun 2024. Menurut Ise, Peggy bekerja jadi tukang bangunan yang berangkat pagi pulang sore. Dulu sempat ke sini setelah 2 tahun baru ngontrak di sini karena ada kerjaan. Setahu saya dia di Bandung karena ada kerjaan, dulu ikut bapaknya jadi kuli bangunan, kata Ise. Lalu kata Ise, Peggy kembali ke Cirebon, ke kampungnya karena di Bandung tak ada kerjaan sebab bapaknya jadi bekerja di restoran. Baru kembali lagi ke sini, sekitar 5 hari sebelum penangkapan. Kami di sini tak menyangka sama sekali, Peggy yang dikenal dengan nama Robi ini terlibat kasus pembunuhan Vina Cirebon, tuturnya. Sebab kata Ise, ia berkegiatan seperti biasa, bahkan lebaran kemarin juga ke kampungnya di Cirebon. Jadi kami di sini tak menyangka sama sekali, dan sangat kaget. Secara kasat mata kalau melihat kesehariannya Peggy, tak mungkin dia melakukan itu, soalnya terlihat baik suka ke masjid juga, ucapnya. Selain itu, kata Ise, Peggy terlihat biasa saja tak seperti orang yang punya masalah, berkegiatan biasa, pagi kerja pulang sore. Paling keluar cari makanan, jadi kami di sini tak menyangka sama sekali. Yang saya tahu Peggy ke Bandung karena ada kerjaan di bangunan, kata Ise. Jadi kata Ise, Peggy tak pernah terlihat kumpul-kumpul sama teman-temannya atau nongkrong seperti itu. Jajauhan katinggalna tina geng motor mah. Secara kasat mata terlihat orang yang tak punya masalah dan terlihat anak baik suka ke masjid, ujar Ise. Saat ditangkap juga, kata Ise, kan sedang bekerja di tempat kerjanya, berkegiatan seperti biasanya. Kalau gak salah sedang mengecat rumah, jadi ditangkapnya bukan di sini, katanya. Peggy Setiawan alias Peron, salah satu DPO kasus Vina, berhasil diamankan polisi. Namun tetangganya tidak yakin bila Peggy Setiawan adalah pembunuh Vina dan Eki. Peggy ditangkap polisi di Bandung pada Selasa 21 Mei malam. Dikutip dari tribunnews.com, 1 dari 3 buronan polisi, pelaku pembunuhan Vina yakni Peggy alias Peron berhasil ditangkap. Peggy ditangkap saat menjadi kuli bangunan dan polisi langsung menggeledah kediaman Peggy bersama neneknya di Blok Simaja di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Rabu 23 Mei. Di sana polisi memeriksa 3 anggota keluarga Peggy dan mengamankan sejumlah barang bukti. Meskipun begitu, sejumlah tetangga Peggy di Cirebon merasa sangat tidak mungkin Peggy adalah pelaku pembunuhan Vina. Sebab saat pembunuhan terjadi pada tahun 2016 lalu, Peggy Setiawan diketahui merantau dan berada di Bandung. Salah satu tetangga Peggy bernama Mela mengatakan Peggy dikenal sebagai sosok pekerja keras dan tulang punggung keluarga. Karena Peggy sering bekerja merantau keluar Cirebon sebagai kuli bangunan. Bahkan menurut Mela saat kejadian kasus Vina, Peggy sedang merantau. Polisi menegaskan Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung, Jawa Barat bukan korban salah tangkap. Peggy diduga menjadi otak pembunuhan terhadap Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Peggy disebut mengubah identitasnya selama bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Dikutip dari tribunnews.com, selama ini Peggy bekerja sebagai buruh bangunan untuk menghidupi ibu dan 3 adiknya di Cirebon. Diketahui Peggy tercatat sebagai warga Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Kepala Desa Kepompongan Wawan Setiawan juga mengatakan Peggy kurang dikenal masyarakat. Terlepas itu, sang Kades juga menyebut nama Peggy ternyata juga tak cuma 1 melainkan ada 5. Penangkapan Peggy tetap saja sangat mengejutkan warga di desanya. Terlebih keluarga Peggy adalah keluarga tak mampu dan kerap menerima bantuan dari pemerintah desa. Hal yang sama juga dikatakan oleh Ketua RT Aris Lesmana. Dia mengatakan selama ini Peggy jarang bergaul dan lebih sering bermain di luar desa. Pengakuan Linda, sahabat Vina Cirebon, viral setelah Peggy Setiawan ditangkap pada Selasa 21 Mei malam. Peggy ditangkap saat menjadi kuli bangunan di Bandung. Rumah nenek Peggy di Cirebon pun sudah digeledah pihak kepolisian selama 3 jam. Dikutip dari tribunnews.com, viral pengakuan Linda, sahabat Vina yang sempat kerasukan.
Keberadaan Linda ini juga sempat disinggung oleh Marliana, kakak kandung Vina. Menurut Marliana, dirinya sudah mencari di mana keberadaan Linda, sebab sejak pernah kesurupan Vina, Linda tak pernah muncul lagi. Padahal Linda diduga jadi saksi kunci dalam kasus tersebut. Apalagi berkat Linda, kasus pembunuhan ini akhirnya terungkap. Linda juga diduga tahu soal sosok Egy mengingat Linda adalah sahabat Vina. Namun kakak Vina, Marliana, sangat kecewa dengan Linda. Rupanya Linda itu bukan nama asli, di mana diduga nama aslinya adalah Dinda. Pada pengakuannya itu, Linda mengaku hubungan dengan Vina hanya sebatas teman biasa. Linda pun juga membenarkan kalau dirinya memang sengaja mengasingkan diri sejak kejadian itu. Bahkan saat ini Linda pun tidak mau membocorkan di mana keberadaannya. Rupanya Dinda dipaksa tutup mulut dan sudah melakukan perjanjian. Keseharian Pegi buronan pembunuh Vina Cirebon diungkap pemilik kontrakan. Keseharian Pegi Setiawan alias Perong, 30, buronan pembunuhan Vina Cirebon diungkap pemilik kontrakan di Bandung, Jawa Barat. Selama ini dicari polisi di Cirebon, ternyata Pegi tinggal mengontrak di Bandung, Jawa Barat. Tak hanya itu, terduga pembunuh Vina Cirebon ini mengganti namanya selama berada di wilayah perantauannya tersebut. Keseharian Pegi selama berada di kontrakannya di Bandung tersebut diungkap oleh Ise Iskandar, 45, pemilik kontrakan. Bahkan Ise Iskandar mengaku lihat sosok Pegi tidak seperti orang yang tengah bermasalah. Dia tidak menyangka jika Pegi bakal berurusan dengan polisi terkait kasus yang sedang viral, pembunuhan Vina Cirebon. Sebelum ditangkap polisi, Pegi Setiawan alias Perong, 30, tinggal di sebuah kontrakan di Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pegi adalah satu dari 3 buronan yang masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, pembunuhan Vina Cirebon. Ise Iskandar, 45, pemilik kontrakan mengatakan Pegi baru menempati kontrakannya sekitar 5 hari sebelum ditangkap polisi. Memang sebelumnya sudah pernah ke sini karena bapaknya Pak Saprudi atau Pak Rudi sudah lama tinggal di sini, sekitar tahun 2012, kata Ise, saat ditemui di depan kediamannya, Jumat, tanggal 24 Mei tahun 2024. Menurut Ise, Pegi bekerja jadi tukang bangunan yang berangkat pagi pulang sore. Dulu sempat ke sini setelah 2 tahun baru ngontrak di sini karena ada kerjaan. Setahu saya dia di Bandung karena ada kerjaan, dulu ikut bapaknya jadi kuli bangunan, kata Ise. Lalu kata Ise, Pegi kembali ke Cirebon, ke kampungnya karena di Bandung tak ada kerjaan sebab bapaknya jadi bekerja di restoran. Baru kembali lagi ke sini, sekitar 5 hari sebelum penangkapan. Kami di sini tak menyangka sama sekali. Pegi yang dikenal dengan nama Robi ini terlibat kasus pembunuhan Vina Cirebon, tuturnya. Sebab kata Ise, ia berkegiatan seperti biasa, bahkan lebaran kemarin juga ke kampungnya di Cirebon. Jadi kami di sini tak menyangka sama sekali, dan sangat kaget. Secara kasat mata kalau melihat kesehariannya Pegi, tak mungkin dia melakukan itu. Soalnya terlihat baik suka ke masjid juga, ucapnya. Selain itu, kata Ise, Pegi terlihat biasa saja tak seperti orang yang punya masalah, berkegiatan biasa, pagi kerja pulang sore. Paling keluar cari makanan, jadi kami di sini tak menyangka sama sekali. Yang saya tahu Pegi ke Bandung karena ada kerjaan di bangunan, kata Ise. Jadi kata Ise, Pegi tak pernah terlihat kumpul-kumpul sama teman-temannya atau nongkrong seperti itu. Jajauhan katinggalna tina geng motor mah. Secara kasat mata terlihat orang yang tak punya masalah dan terlihat anak baik suka ke masjid, ujar Ise. Saat ditangkap juga, kata Ise, kan sedang bekerja di tempat kerjanya, berkegiatan seperti biasanya. Kalau gak salah sedang mengecat rumah, jadi ditangkapnya bukan di sini, katanya. Pegi Setiawan alias Perong, salah satu DPO kasus Vina, berhasil diamankan polisi. Namun tetangganya tidak yakin bila Pegi Setiawan adalah pembunuh Vina dan Eki. Pegi ditangkap polisi di Bandung pada Selasa 21 Mei malam. Dikutip dari tribunnews.com, 1 dari 3 buronan polisi pelaku pembunuhan Vina yakni Pegi alias Perong berhasil ditangkap. Pegi ditangkap saat menjadi kuli bangunan dan polisi langsung menggeledah kediaman Pegi bersama neneknya di Blok Simaja di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Rabu 23 Mei.
Di sana polisi memeriksa 3 anggota keluarga Peggy dan mengamankan sejumlah barang bukti. Meskipun begitu, sejumlah tetangga Peggy di Cirebon merasa sangat tidak mungkin Peggy adalah pelaku pembunuhan Vina. Sebab saat pembunuhan terjadi pada tahun 2016 lalu, Peggy Setiawan diketahui merantau dan berada di Bandung. Salah satu tetangga Peggy bernama Mela mengatakan Peggy dikenal sebagai sosok pekerja keras dan tulang punggung keluarga, karena Peggy sering bekerja merantau keluar Cirebon sebagai kuli bangunan. Bahkan menurut Mela saat kejadian kasus Vina, Peggy sedang merantau. Polisi menegaskan Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung, Jawa Barat bukan korban salah tangkap. Peggy diduga menjadi otak pembunuhan terhadap Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Peggy disebut mengubah identitasnya selama bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Dikutip dari tribunnews.com, selama ini Peggy bekerja sebagai buruh bangunan untuk menghidupi ibu dan 3 adiknya di Cirebon. Diketahui Peggy tercatat sebagai warga desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Kepala Desa Kepompongan Wawan Setiawan juga mengatakan Peggy kurang dikenal masyarakat. Terlepas itu, sang Kades juga menyebut nama Peggy ternyata juga tak cuma 1 melainkan ada 5. Penangkapan Peggy tetap saja sangat mengejutkan warga di desanya. Terlebih keluarga Peggy adalah keluarga tak mampu dan kerap menerima bantuan dari pemerintah desa. Hal yang sama juga dikatakan oleh Ketua RT Aris Lesmana. Dia mengatakan selama ini Peggy jarang bergaul dan lebih sering bermain di luar desa. Pengakuan Linda, sahabat Vina Cirebon, viral setelah Peggy Setiawan ditangkap pada Selasa 21 Mei malam. Peggy ditangkap saat menjadi kuli bangunan di Bandung. Rumah nenek Peggy di Cirebon pun sudah digeledah pihak kepolisian selama 3 jam. Dikutip dari tribunnews.com, viral pengakuan Linda, sahabat Vina yang sempat kerasukan. Keberadaan Linda ini juga sempat disinggung oleh Marliana, kakak kandung Vina. Menurut Marliana, dirinya sudah mencari di mana keberadaan Linda, sebab sejak pernah kesurupan Vina, Linda tak pernah muncul lagi. Padahal Linda diduga jadi saksi kunci dalam kasus tersebut. Apalagi berkat Linda, kasus pembunuhan ini akhirnya terungkap. Linda juga diduga tahu soal sosok Egy mengingat Linda adalah sahabat Vina. Namun kakak Vina, Marliana, sangat kecewa dengan Linda. Rupanya Linda itu bukan nama asli, di mana diduga nama aslinya adalah Dinda. Pada pengakuannya itu, Linda mengaku hubungan dengan Vina hanya sebatas teman biasa. Linda pun juga membenarkan kalau dirinya memang sengaja mengasingkan diri sejak kejadian itu. Bahkan saat ini Linda pun tidak mau membocorkan di mana keberadaannya. Rupanya Dinda dipaksa tutup mulut dan sudah melakukan perjanjian. Keseharian Peggy buronan pembunuh Vina Cirebon diungkap pemilik kontrakan. Keseharian Peggy Setiawan alias Perong, 30, buronan pembunuhan Vina Cirebon diungkap pemilik kontrakan di Bandung, Jawa Barat. Selama ini dicari polisi di Cirebon, ternyata Peggy tinggal mengontrak di Bandung, Jawa Barat. Tak hanya itu, terduga pembunuh Vina Cirebon ini mengganti namanya selama berada di wilayah perantauannya tersebut. Keseharian Peggy selama berada di kontrakannya di Bandung tersebut diungkap oleh Ise Iskandar, 45, pemilik kontrakan. Bahkan Ise Iskandar mengaku lihat sosok Peggy tidak seperti orang yang tengah bermasalah. Dia tidak menyangka jika Peggy bakal berurusan dengan polisi terkait kasus yang sedang viral, pembunuhan Vina Cirebon. Sebelum ditangkap polisi, Peggy Setiawan alias Perong, 30, tinggal di sebuah kontrakan di Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Peggy adalah satu dari 3 buronan yang masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, pembunuhan Vina Cirebon. Ise Iskandar, 45, pemilik kontrakan mengatakan Peggy baru menempati kontrakannya sekitar 5 hari sebelum ditangkap polisi. Memang sebelumnya sudah pernah ke sini karena bapaknya Pak Saprudi atau Pak Rudi sudah lama tinggal di sini, sekitar tahun 2012. Kata Ise, saat ditemui di depan kediamannya, Jumat, tanggal 24 Mei tahun 2024. Menurut Ise, Peggy bekerja jadi tukang bangunan yang berangkat pagi pulang sore. Dulu sempat ke sini setelah 2 tahun baru ngontrak di sini karena ada kerjaan. Setahu saya dia di Bandung karena ada kerjaan, dulu ikut bapaknya jadi kuli bangunan, kata Ise. Lalu kata Ise,
Pegi kembali ke Cirebon, ke kampungnya karena di Bandung tak ada kerjaan sebab bapaknya jadi bekerja di restoran. Baru kembali lagi ke sini, sekitar 5 hari sebelum penangkapan. Kami di sini tak menyangka sama sekali. Pegi yang dikenal dengan nama Robi ini terlibat kasus pembunuhan Vina Cirebon, tuturnya. Sebab kata Ise, ia berkegiatan seperti biasa, bahkan lebaran kemarin juga ke kampungnya di Cirebon. Jadi kami di sini tak menyangka sama sekali, dan sangat kaget. Secara kasat mata kalau melihat kesehariannya Pegi, tak mungkin dia melakukan itu, soalnya terlihat baik suka ke masjid juga, ucapnya. Selain itu, kata Ise, Pegi terlihat biasa saja tak seperti orang yang punya masalah, berkegiatan biasa, pagi kerja pulang sore. Paling keluar cari makanan, jadi kami di sini tak menyangka sama sekali. Yang saya tahu Pegi ke Bandung karena ada kerjaan di bangunan, kata Ise. Jadi kata Ise, Pegi tak pernah terlihat kumpul-kumpul sama teman-temannya atau nongkrong seperti itu. Jajauhan katinggalna tina geng motor mah. Secara kasat mata terlihat orang yang tak punya masalah dan terlihat anak baik suka ke masjid, ujar Ise. Saat ditangkap juga, kata Ise, kan sedang bekerja di tempat kerjanya, berkegiatan seperti biasanya. Kalau gak salah sedang mengecat rumah, jadi ditangkapnya bukan di sini, katanya. Peggy Setiawan alias Peron, salah satu DPO kasus Vina, berhasil diamankan polisi. Namun tetangganya tidak yakin bila Peggy Setiawan adalah pembunuh Vina dan Eki. Peggy ditangkap polisi di Bandung pada Selasa 21 Mei malam. Dikutip dari tribunnews.com, 1 dari 3 buronan polisi, pelaku pembunuhan Vina yakni Peggy alias Perong berhasil ditangkap. Peggy ditangkap saat menjadi kuli bangunan dan polisi langsung menggeledah kediaman Peggy bersama neneknya di Blok Simaja di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Rabu 23 Mei. Di sana polisi memeriksa 3 anggota keluarga Peggy dan mengamankan sejumlah barang bukti. Meskipun begitu, sejumlah tetangga Peggy di Cirebon merasa sangat tidak mungkin Peggy adalah pelaku pembunuhan Vina. Sebab saat pembunuhan terjadi pada tahun 2016 lalu, Peggy Setiawan diketahui merantau dan berada di Bandung. Salah satu tetangga Peggy bernama Mela mengatakan Peggy dikenal sebagai sosok pekerja keras dan tulang punggung keluarga. Karena Peggy sering bekerja merantau keluar Cirebon sebagai kuli bangunan. Bahkan menurut Mela saat kejadian kasus Vina, Peggy sedang merantau. Polisi menegaskan Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung, Jawa Barat bukan korban salah tangkap. Peggy diduga menjadi otak pembunuhan terhadap Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Peggy disebut mengubah identitasnya selama bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Dikutip dari tribunnews.com, selama ini Peggy bekerja sebagai buruh bangunan untuk menghidupi ibu dan 3 adiknya di Cirebon. Diketahui Peggy tercatat sebagai warga desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Kepala Desa Kepompongan Wawan Setiawan juga mengatakan Peggy kurang dikenal masyarakat. Terlepas itu, sang Kades juga menyebut nama Peggy ternyata juga tak cuma 1 melainkan ada 5. Penangkapan Peggy tetap saja sangat mengejutkan warga di desanya. Terlebih keluarga Peggy adalah keluarga tak mampu dan kerap menerima bantuan dari pemerintah desa. Hal yang sama juga dikatakan oleh Ketua RT Aris Lesmana. Dia mengatakan selama ini Peggy jarang bergaul dan lebih sering bermain di luar desa. Pengakuan Linda, sahabat Vina Cirebon, viral setelah Peggy Setiawan ditangkap pada Selasa 21 Mei malam. Peggy ditangkap saat menjadi kuli bangunan di Bandung. Rumah nenek Peggy di Cirebon pun sudah digeledah pihak kepolisian selama 3 jam. Dikutip dari tribunnews.com, viral pengakuan Linda, sahabat Vina yang sempat kerasukan. Keberadaan Linda ini juga sempat disinggung oleh Marliana, kakak kandung Vina. Menurut Marliana, dirinya sudah mencari di mana keberadaan Linda, sebab sejak pernah kesurupan Vina, Linda tak pernah muncul lagi. Padahal Linda diduga jadi saksi kunci dalam kasus tersebut. Apalagi berkat Linda, kasus pembunuhan ini akhirnya terungkap. Linda juga diduga tahu soal sosok Egy mengingat Linda adalah sahabat Vina. Namun kakak Vina, Marliana, sangat kecewa dengan Linda. Rupanya Linda itu bukan nama asli, di mana diduga nama aslinya adalah Dinda.
Pada pengakuannya itu, Linda mengaku hubungan dengan Vina hanya sebatas teman biasa. Linda pun juga membenarkan kalau dirinya memang sengaja mengasingkan diri sejak kejadian itu. Bahkan saat ini Linda pun tidak mau membocorkan di mana keberadaannya. Rupanya Dinda dipaksa tutup mulut dan sudah melakukan perjanjian. Keseharian Pegi buronan pembunuh Vina Cirebon diungkap pemilik kontrakan. Keseharian Pegi Setiawan alias Perong, 30, buronan pembunuhan Vina Cirebon diungkap pemilik kontrakan di Bandung, Jawa Barat. Selama ini dicari polisi di Cirebon, ternyata Pegi tinggal mengontrak di Bandung, Jawa Barat. Tak hanya itu, terduga pembunuh Vina Cirebon ini mengganti namanya selama berada di wilayah perantauannya tersebut. Keseharian Pegi selama berada di kontrakannya di Bandung tersebut diungkap oleh Ise Iskandar, 45, pemilik kontrakan. Bahkan Ise Iskandar mengaku lihat sosok Pegi tidak seperti orang yang tengah bermasalah. Dia tidak menyangka jika Pegi bakal berurusan dengan polisi terkait kasus yang sedang viral, pembunuhan Vina Cirebon. Sebelum ditangkap polisi, Pegi Setiawan alias Perong, 30, tinggal di sebuah kontrakan di Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pegi adalah satu dari 3 buronan yang masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, pembunuhan Vina Cirebon. Ise Iskandar, 45, pemilik kontrakan mengatakan Pegi baru menempati kontrakannya sekitar 5 hari sebelum ditangkap polisi. Memang sebelumnya sudah pernah ke sini karena bapaknya Pak Saprudi atau Pak Rudi sudah lama tinggal di sini, sekitar tahun 2012, kata Ise, saat ditemui di depan kediamannya, Jumat, tanggal 24 Mei tahun 2024. Menurut Ise, Pegi bekerja jadi tukang bangunan yang berangkat pagi pulang sore. Dulu sempat ke sini setelah 2 tahun baru ngontrak di sini karena ada kerjaan. Setahu saya dia di Bandung karena ada kerjaan, dulu ikut bapaknya jadi kuli bangunan, kata Ise. Lalu kata Ise, Pegi kembali ke Cirebon, ke kampungnya karena di Bandung tak ada kerjaan sebab bapaknya jadi bekerja di restoran. Baru kembali lagi ke sini, sekitar 5 hari sebelum penangkapan. Kami di sini tak menyangka sama sekali. Pegi yang dikenal dengan nama Robi ini terlibat kasus pembunuhan Vina Cirebon, tuturnya. Sebab kata Ise, ia berkegiatan seperti biasa, bahkan lebaran kemarin juga ke kampungnya di Cirebon. Jadi kami di sini tak menyangka sama sekali, dan sangat kaget. Secara kasat mata kalau melihat kesehariannya Pegi, tak mungkin dia melakukan itu, soalnya terlihat baik suka ke masjid juga, ucapnya. Selain itu, kata Ise, Pegi terlihat biasa saja tak seperti orang yang punya masalah, berkegiatan biasa, pagi kerja pulang sore. Paling keluar cari makanan, jadi kami di sini tak menyangka sama sekali. Yang saya tahu Pegi ke Bandung karena ada kerjaan di bangunan, kata Ise. Jadi kata Ise, Pegi tak pernah terlihat kumpul-kumpul sama teman-temannya atau nongkrong seperti itu. Jajauhan katinggalna tina geng motor mah. Secara kasat mata terlihat orang yang tak punya masalah dan terlihat anak baik suka ke masjid, ujar Ise. Saat ditangkap juga, kata Ise, kan sedang bekerja di tempat kerjanya, berkegiatan seperti biasanya. Kalau gak salah sedang mengecat rumah, jadi ditangkapnya bukan di sini, katanya. Pegi Setiawan alias Perong, salah satu DPO kasus Vina, berhasil diamankan polisi. Namun tetangganya tidak yakin bila Pegi Setiawan adalah pembunuh Vina dan Eki. Pegi ditangkap polisi di Bandung pada Selasa 21 Mei malam. Dikutip dari Tribunnews.com, 1 dari 3 buronan polisi, pelaku pembunuhan Vina yakni Pegi alias Perong berhasil ditangkap. Pegi ditangkap saat menjadi kuli bangunan dan polisi langsung menggeledah kediaman Pegi bersama neneknya di Blok Simaja di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Rabu 23 Mei. Di sana polisi memeriksa 3 anggota keluarga Pegi dan mengamankan sejumlah barang bukti. Meskipun begitu, sejumlah tetangga Pegi di Cirebon merasa sangat tidak mungkin Pegi adalah pelaku pembunuhan Vina. Sebab saat pembunuhan terjadi pada tahun 2016 lalu, Pegi Setiawan diketahui merantau dan berada di Bandung. Salah satu tetangga Pegi bernama Mela mengatakan Pegi dikenal sebagai sosok pekerja keras dan tulang punggung keluarga. Karena Pegi sering bekerja merantau keluar Cirebon sebagai kuli bangunan. Bahkan menurut Mela saat kejadian kasus Vina, Pegi sedang merantau.
Polisi menegaskan Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung, Jawa Barat bukan korban salah tangkap. Peggy diduga menjadi otak pembunuhan terhadap Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Peggy disebut mengubah identitasnya selama bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Dikutip dari tribunnews.com, selama ini Peggy bekerja sebagai buruh bangunan untuk menghidupi ibu dan 3 adiknya di Cirebon. Diketahui Peggy tercatat sebagai warga desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Kepala Desa Kepompongan Wawan Setiawan juga mengatakan Peggy kurang dikenal masyarakat. Terlepas itu, sang Kades juga menyebut nama Peggy ternyata juga tak cuma satu melainkan ada 5. Penangkapan Peggy tetap saja sangat mengejutkan warga di desanya. Terlebih keluarga Peggy adalah keluarga tak mampu dan kerap menerima bantuan dari pemerintah desa. Hal yang sama juga dikatakan oleh Ketua RT Aris Lesmana. Dia mengatakan selama ini Peggy jarang bergaul dan lebih sering bermain di luar desa. Pengakuan Linda, sahabat Vina Cirebon, viral setelah Peggy Setiawan ditangkap pada Selasa 21 Mei malam. Peggy ditangkap saat menjadi kuli bangunan di Bandung. Rumah nenek Peggy di Cirebon pun sudah digeledah pihak kepolisian selama 3 jam. Dikutip dari tribunnews.com, viral pengakuan Linda, sahabat Vina yang sempat kerasukan. Keberadaan Linda ini juga sempat disinggung oleh Marliana, kakak kandung Vina. Menurut Marliana, dirinya sudah mencari di mana keberadaan Linda, sebab sejak pernah kesurupan Vina, Linda tak pernah muncul lagi. Padahal Linda diduga jadi saksi kunci dalam kasus tersebut. Apalagi berkat Linda, kasus pembunuhan ini akhirnya terungkap. Linda juga diduga tahu soal sosok Egy mengingat Linda adalah sahabat Vina. Namun kakak Vina, Marliana, sangat kecewa dengan Linda. Rupanya Linda itu bukan nama asli, di mana diduga nama aslinya adalah Dinda. Pada pengakuannya itu, Linda mengaku hubungan dengan Vina hanya sebatas teman biasa. Linda pun juga membenarkan kalau dirinya memang sengaja mengasingkan diri sejak kejadian itu. Bahkan saat ini Linda pun tidak mau membocorkan di mana keberadaannya. Rupanya Dinda dipaksa tutup mulut dan sudah melakukan perjanjian. Keseharian Peggy buronan pembunuh Vina Cirebon diungkap pemilik kontrakan. Keseharian Peggy Setiawan alias Perong, 30, buronan pembunuhan Vina Cirebon diungkap pemilik kontrakan di Bandung, Jawa Barat. Selama ini dicari polisi di Cirebon, ternyata Peggy tinggal mengontrak di Bandung, Jawa Barat. Tak hanya itu, terduga pembunuh Vina Cirebon ini mengganti namanya selama berada di wilayah perantauannya tersebut. Keseharian Peggy selama berada di kontrakannya di Bandung tersebut diungkap oleh Ise Iskandar, 45, pemilik kontrakan. Bahkan Ise Iskandar mengaku lihat sosok Peggy tidak seperti orang yang tengah bermasalah. Dia tidak menyangka jika Peggy bakal berurusan dengan polisi terkait kasus yang sedang viral, pembunuhan Vina Cirebon. Sebelum ditangkap polisi, Peggy Setiawan alias Perong, 30, tinggal di sebuah kontrakan di Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Peggy adalah satu dari 3 buronan yang masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, pembunuhan Vina Cirebon. Ise Iskandar, 45, pemilik kontrakan mengatakan Peggy baru menempati kontrakannya sekitar 5 hari sebelum ditangkap polisi. Memang sebelumnya sudah pernah ke sini karena bapaknya Pak Saprudi atau Pak Rudi sudah lama tinggal di sini, sekitar tahun 2012, kata Ise, saat ditemui di depan kediamannya, Jumat, tanggal 24 Mei tahun 2024. Menurut Ise, Peggy bekerja jadi tukang bangunan yang berangkat pagi pulang sore. Dulu sempat ke sini setelah 2 tahun baru ngontrak di sini karena ada kerjaan. Setahu saya dia di Bandung karena ada kerjaan, dulu ikut bapaknya jadi kuli bangunan, kata Ise. Lalu kata Ise, Peggy kembali ke Cirebon, ke kampungnya karena di Bandung tak ada kerjaan sebab bapaknya jadi bekerja di restoran. Baru kembali lagi ke sini, sekitar 5 hari sebelum penangkapan. Kami di sini tak menyangka sama sekali. Peggy yang dikenal dengan nama Robi ini terlibat kasus pembunuhan Vina Cirebon, tuturnya. Sebab kata Ise, ia berkegiatan seperti biasa, bahkan lebaran kemarin juga ke kampungnya di Cirebon. Jadi kami di sini tak menyangka sama sekali, dan sangat kaget. Secara kasat mata kalau melihat kesehariannya Peggy, tak mungkin dia melakukan itu. Soalnya terlihat baik suka ke masjid juga, ucapnya. Selain itu, kata Ise, Peggy terlihat biasa saja tak seperti orang yang punya masalah, berkegiatan biasa,
pagi kerja pulang sore. Paling keluar cari makanan, jadi kami di sini tak menyangka sama sekali. Yang saya tahu pergi ke Bandung karena ada kerjaan di bangunan, kata Ise. Jadi kata Ise, Pegi tak pernah terlihat kumpul-kumpul sama teman-temannya atau nongkrong seperti itu. Jajauhan katinggalna tina geng motor mah. Secara kasat mata terlihat orang yang tak punya masalah dan terlihat anak baik suka ke masjid, ujar Ise. Saat ditangkap juga, kata Ise, kan sedang bekerja di tempat kerjanya, berkegiatan seperti biasanya. Kalau gak salah sedang mengecat rumah, jadi ditangkapnya bukan di sini, katanya. Peggy Setiawan alias Peron, salah satu DPO kasus Vina, berhasil diamankan polisi. Namun tetangganya tidak yakin bila Peggy Setiawan adalah pembunuh Vina dan Eki. Peggy ditangkap polisi di Bandung pada Selasa 21 Mei malam. Dikutip dari tribunnews.com, 1 dari 3 buronan polisi pelaku pembunuhan Vina yakni Peggy alias Peron berhasil ditangkap. Peggy ditangkap saat menjadi kuli bangunan dan polisi langsung menggeledah kediaman Peggy bersama neneknya di Blok Simaja di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Rabu 23 Mei. Di sana polisi memeriksa 3 anggota keluarga Peggy dan mengamankan sejumlah barang bukti. Meskipun begitu, sejumlah tetangga Peggy di Cirebon merasa sangat tidak mungkin Peggy adalah pelaku pembunuhan Vina. Sebab saat pembunuhan terjadi pada tahun 2016 lalu, Peggy Setiawan diketahui merantau dan berada di Bandung. Salah satu tetangga Peggy bernama Mela mengatakan Peggy dikenal sebagai sosok pekerja keras dan tulang punggung keluarga. Karena Peggy sering bekerja merantau keluar Cirebon sebagai kuli bangunan. Bahkan menurut Mela saat kejadian kasus Vina, Peggy sedang merantau. Polisi menegaskan Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung, Jawa Barat bukan korban salah tangkap. Peggy diduga menjadi otak pembunuhan terhadap Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Peggy disebut mengubah identitasnya selama bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Dikutip dari tribunnews.com, selama ini Peggy bekerja sebagai buruh bangunan untuk menghidupi ibu dan 3 adiknya di Cirebon. Diketahui Peggy tercatat sebagai warga Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Kepala Desa Kepompongan Wawan Setiawan juga mengatakan Peggy kurang dikenal masyarakat. Terlepas itu, sang Kades juga menyebut nama Peggy ternyata juga tak cuma 1 melainkan ada 5. Penangkapan Peggy tetap saja sangat mengejutkan warga di desanya. Terlebih keluarga Peggy adalah keluarga tak mampu dan kerap menerima bantuan dari pemerintah desa. Hal yang sama juga dikatakan oleh Ketua RT Aris Lesmana. Dia mengatakan selama ini Peggy jarang bergaul dan lebih sering bermain di luar desa. Pengakuan Linda, sahabat Vina Cirebon, viral setelah Peggy Setiawan ditangkap pada Selasa 21 Mei malam. Peggy ditangkap saat menjadi kuli bangunan di Bandung. Rumah nenek Peggy di Cirebon pun sudah digeledah pihak kepolisian selama 3 jam. Dikutip dari tribunnews.com, viral pengakuan Linda, sahabat Vina yang sempat kerasukan. Keberadaan Linda ini juga sempat disinggung oleh Marliana, kakak kandung Vina. Menurut Marliana, dirinya sudah mencari di mana keberadaan Linda, sebab sejak pernah kesurupan Vina, Linda tak pernah muncul lagi. Padahal Linda diduga jadi saksi kunci dalam kasus tersebut. Apalagi berkat Linda, kasus pembunuhan ini akhirnya terungkap. Linda juga diduga tahu soal sosok Egy mengingat Linda adalah sahabat Vina. Namun kakak Vina, Marliana, sangat kecewa dengan Linda. Rupanya Linda itu bukan nama asli, di mana diduga nama aslinya adalah Dinda. Pada pengakuannya itu, Linda mengaku hubungan dengan Vina hanya sebatas teman biasa. Linda pun juga membenarkan kalau dirinya memang sengaja mengasingkan diri sejak kejadian itu. Bahkan saat ini Linda pun tidak mau membocorkan di mana keberadaannya. Rupanya Dinda dipaksa tutup mulut dan sudah melakukan perjanjian. Keseharian Peggy buronan pembunuh Vina Cirebon diungkap pemilik kontrakan. Keseharian Peggy Setiawan alias Perong, 30, buronan pembunuhan Vina Cirebon diungkap pemilik kontrakan di Bandung, Jawa Barat. Selama ini dicari polisi di Cirebon, ternyata Peggy tinggal mengontrak di Bandung, Jawa Barat. Tak hanya itu,
Terduga pembunuh Vina Cirebon ini mengganti namanya selama berada di wilayah perantauannya tersebut. Keseharian Peggy selama berada di kontrakannya di Bandung tersebut diungkap oleh Ise Iskandar, 45, pemilik kontrakan. Bahkan Ise Iskandar mengaku lihat sosok Peggy tidak seperti orang yang tengah bermasalah. Dia tidak menyangka jika Peggy bakal berurusan dengan polisi terkait kasus yang sedang viral, pembunuhan Vina Cirebon. Sebelum ditangkap polisi, Peggy Setiawan alias Perong, 30, tinggal di sebuah kontrakan di Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Peggy adalah satu dari 3 buronan yang masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, pembunuhan Vina Cirebon. Ise Iskandar, 45, pemilik kontrakan mengatakan Peggy baru menempati kontrakannya sekitar 5 hari sebelum ditangkap polisi. Memang sebelumnya sudah pernah ke sini karena bapaknya Pak Saprudi atau Pak Rudi sudah lama tinggal di sini, sekitar tahun 2012, kata Ise, saat ditemui di depan kediamannya, Jumat, tanggal 24 Mei tahun 2024. Menurut Ise, Peggy bekerja jadi tukang bangunan yang berangkat pagi pulang sore. Dulu sempat ke sini setelah 2 tahun baru ngontrak di sini karena ada kerjaan. Setahu saya dia di Bandung karena ada kerjaan, dulu ikut bapaknya jadi kuli bangunan, kata Ise. Lalu kata Ise, Peggy kembali ke Cirebon, ke kampungnya karena di Bandung tak ada kerjaan sebab bapaknya jadi bekerja di restoran. Baru kembali lagi ke sini, sekitar 5 hari sebelum penangkapan. Kami di sini tak menyangka sama sekali, Peggy yang dikenal dengan nama Robi ini terlibat kasus pembunuhan Vina Cirebon, tuturnya. Sebab kata Ise, ia berkegiatan seperti biasa, bahkan lebaran kemarin juga ke kampungnya di Cirebon. Jadi kami di sini tak menyangka sama sekali, dan sangat kaget. Secara kasat mata kalau melihat kesehariannya Peggy, tak mungkin dia melakukan itu, soalnya terlihat baik suka ke masjid juga, ucapnya. Selain itu, kata Ise, Peggy terlihat biasa saja tak seperti orang yang punya masalah, berkegiatan biasa, pagi kerja pulang sore. Paling keluar cari makanan, jadi kami di sini tak menyangka sama sekali. Yang saya tahu Peggy ke Bandung karena ada kerjaan di bangunan, kata Ise. Jadi kata Ise, Peggy tak pernah terlihat kumpul-kumpul sama teman-temannya atau nongkrong seperti itu. Jajauhan katinggalna tina geng motor mah. Secara kasat mata terlihat orang yang tak punya masalah dan terlihat anak baik suka ke masjid, ujar Ise. Saat ditangkap juga, kata Ise, kan sedang bekerja di tempat kerjanya, berkegiatan seperti biasanya. Kalau gak salah sedang mengecat rumah, jadi ditangkapnya bukan di sini, katanya. Peggy Setiawan alias Perong, salah satu DPO kasus Vina, berhasil diamankan polisi. Namun tetangganya tidak yakin bila Peggy Setiawan adalah pembunuh Vina dan Eki. Peggy ditangkap polisi di Bandung pada Selasa 21 Mei malam. Dikutip dari tribunnews.com, 1 dari 3 buronan polisi pelaku pembunuhan Vina yakni Peggy alias Perong berhasil ditangkap. Peggy ditangkap saat menjadi kuli bangunan dan polisi langsung menggeledah kediaman Peggy bersama neneknya di Blok Simaja di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Rabu 23 Mei. Di sana polisi memeriksa 3 anggota keluarga Peggy dan mengamankan sejumlah barang bukti. Meskipun begitu, sejumlah tetangga Peggy di Cirebon merasa sangat tidak mungkin Peggy adalah pelaku pembunuhan Vina. Sebab saat pembunuhan terjadi pada tahun 2016 lalu, Peggy Setiawan diketahui merantau dan berada di Bandung. Salah satu tetangga Peggy bernama Mela mengatakan Peggy dikenal sebagai sosok pekerja keras dan tulang punggung keluarga. Karena Peggy sering bekerja merantau keluar Cirebon sebagai kuli bangunan. Bahkan menurut Mela saat kejadian kasus Vina, Peggy sedang merantau. Polisi menegaskan Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung, Jawa Barat bukan korban salah tangkap. Peggy diduga menjadi otak pembunuhan terhadap Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Peggy disebut mengubah identitasnya selama bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Dikutip dari tribunnews.com, selama ini Peggy bekerja sebagai buruh bangunan untuk menghidupi ibu dan 3 adiknya di Cirebon. Diketahui Peggy tercatat sebagai warga Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten
Cirebon. Kepala Desa Kepompongan Wawan Setiawan juga mengatakan Peggy kurang dikenal masyarakat. Terlepas itu, sang Kades juga menyebut nama Peggy ternyata juga tak cuma satu melainkan ada 5. Penangkapan Peggy tetap saja sangat mengejutkan warga di desanya. Terlebih keluarga Peggy adalah keluarga tak mampu dan kerap menerima bantuan dari pemerintah desa. Hal yang sama juga dikatakan oleh Ketua RT Aris Lesmana. Dia mengatakan selama ini Peggy jarang bergaul dan lebih sering bermain di luar desa. Pengakuan Linda, sahabat Vina Cirebon, viral setelah Peggy Setiawan ditangkap pada Selasa 21 Mei malam. Peggy ditangkap saat menjadi kuli bangunan di Bandung. Rumah nenek Peggy di Cirebon pun sudah digeledah pihak kepolisian selama 3 jam. Dikutip dari tribunnews.com, viral pengakuan Linda, sahabat Vina yang sempat kerasukan. Keberadaan Linda ini juga sempat disinggung oleh Marliana, kakak kandung Vina. Menurut Marliana, dirinya sudah mencari di mana keberadaan Linda, sebab sejak pernah kesurupan Vina, Linda tak pernah muncul lagi. Padahal Linda diduga jadi saksi kunci dalam kasus tersebut. Apalagi berkat Linda, kasus pembunuhan ini akhirnya terungkap. Linda juga diduga tahu soal sosok Egy mengingat Linda adalah sahabat Vina. Namun kakak Vina, Marliana, sangat kecewa dengan Linda. Rupanya Linda itu bukan nama asli, di mana diduga nama aslinya adalah Dinda. Pada pengakuannya itu, Linda mengaku hubungan dengan Vina hanya sebatas teman biasa. Linda pun juga membenarkan kalau dirinya memang sengaja mengasingkan diri sejak kejadian itu. Bahkan saat ini Linda pun tidak mau membocorkan di mana keberadaannya. Rupanya Dinda dipaksa tutup mulut dan sudah melakukan perjanjian. Keseharian Peggy buronan pembunuh Vina Cirebon diungkap pemilik kontrakan. Keseharian Peggy Setiawan alias Perong, 30, buronan pembunuhan Vina Cirebon diungkap pemilik kontrakan di Bandung, Jawa Barat. Selama ini dicari polisi di Cirebon, ternyata Peggy tinggal mengontrak di Bandung, Jawa Barat. Tak hanya itu, terduga pembunuh Vina Cirebon ini mengganti namanya selama berada di wilayah perantauannya tersebut. Keseharian Peggy selama berada di kontrakannya di Bandung tersebut diungkap oleh Ise Iskandar, 45, pemilik kontrakan. Bahkan Ise Iskandar mengaku lihat sosok Peggy tidak seperti orang yang tengah bermasalah. Dia tidak menyangka jika Peggy bakal berurusan dengan polisi terkait kasus yang sedang viral, pembunuhan Vina Cirebon. Sebelum ditangkap polisi, Peggy Setiawan alias Perong, 30, tinggal di sebuah kontrakan di Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Peggy adalah satu dari 3 buronan yang masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, pembunuhan Vina Cirebon. Ise Iskandar, 45, pemilik kontrakan mengatakan Peggy baru menempati kontrakannya sekitar 5 hari sebelum ditangkap polisi. Memang sebelumnya sudah pernah ke sini karena bapaknya Pak Saprudi atau Pak Rudi sudah lama tinggal di sini, sekitar tahun 2012, kata Ise, saat ditemui di depan kediamannya, Jumat, tanggal 24 Mei tahun 2024. Menurut Ise, Peggy bekerja jadi tukang bangunan yang berangkat pagi pulang sore. Dulu sempat ke sini setelah 2 tahun baru ngontrak di sini karena ada kerjaan. Setahu saya dia di Bandung karena ada kerjaan, dulu ikut bapaknya jadi kuli bangunan, kata Ise. Lalu kata Ise, Peggy kembali ke Cirebon, ke kampungnya karena di Bandung tak ada kerjaan sebab bapaknya jadi bekerja di restoran. Baru kembali lagi ke sini, sekitar 5 hari sebelum penangkapan. Kami di sini tak menyangka sama sekali. Peggy yang dikenal dengan nama Robi ini terlibat kasus pembunuhan Vina Cirebon, tuturnya. Sebab kata Ise, ia berkegiatan seperti biasa, bahkan lebaran kemarin juga ke kampungnya di Cirebon. Jadi kami di sini tak menyangka sama sekali, dan sangat kaget. Secara kasat mata kalau melihat kesehariannya Peggy, tak mungkin dia melakukan itu, soalnya terlihat baik suka ke masjid juga, ucapnya. Selain itu, kata Ise, Peggy terlihat biasa saja tak seperti orang yang punya masalah, berkegiatan biasa, pagi kerja pulang sore. Paling keluar cari makanan, jadi kami di sini tak menyangka sama sekali. Yang saya tahu Peggy ke Bandung karena ada kerjaan di bangunan, kata Ise. Jadi kata Ise, Peggy tak pernah terlihat kumpul-kumpul sama teman-temannya atau nongkrong seperti itu. Jajauhan katinggalna tina geng motor mah. Secara kasat mata terlihat orang yang tak punya masalah dan terlihat anak baik suka ke masjid, ujar Ise. Saat ditangkap juga, kata Ise,
Kan sedang bekerja di tempat kerjanya, berkegiatan seperti biasanya. Kalau gak salah sedang mengecat rumah, jadi ditangkapnya bukan di sini, katanya. Peggy Setiawan alias Peron, salah satu DPO kasus Vina, berhasil diamankan polisi. Namun tetangganya tidak yakin bila Peggy Setiawan adalah pembunuh Vina dan Eki. Peggy ditangkap polisi di Bandung pada Selasa 21 Mei malam. Dikutip dari tribunnews.com, 1 dari 3 buronan polisi, pelaku pembunuhan Vina yakni Peggy alias Peron berhasil ditangkap. Peggy ditangkap saat menjadi kuli bangunan dan polisi langsung menggeledah kediaman Peggy bersama neneknya di Blok Simaja di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Rabu 23 Mei. Di sana polisi memeriksa 3 anggota keluarga Peggy dan mengamankan sejumlah barang bukti. Meskipun begitu, sejumlah tetangga Peggy di Cirebon merasa sangat tidak mungkin Peggy adalah pelaku pembunuhan Vina. Sebab saat pembunuhan terjadi pada tahun 2016 lalu, Peggy Setiawan diketahui merantau dan berada di Bandung. Salah satu tetangga Peggy bernama Mela mengatakan Peggy dikenal sebagai sosok pekerja keras dan tulang punggung keluarga. Karena Peggy sering bekerja merantau keluar Cirebon sebagai kuli bangunan. Bahkan menurut Mela, saat kejadian kasus Vina, Peggy sedang merantau. Polisi menegaskan Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung, Jawa Barat bukan korban salah tangkap. Peggy diduga menjadi otak pembunuhan terhadap Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Peggy disebut mengubah identitasnya selama bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Dikutip dari tribunnews.com, selama ini Peggy bekerja sebagai buruh bangunan untuk menghidupi ibu dan 3 adiknya di Cirebon. Diketahui Peggy tercatat sebagai warga Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Kepala Desa Kepompongan Wawan Setiawan juga mengatakan Peggy kurang dikenal masyarakat. Terlepas itu, sang Kades juga menyebut nama Peggy ternyata juga tak cuma 1 melainkan ada 5. Penangkapan Peggy tetap saja sangat mengejutkan warga di desanya. Terlebih keluarga Peggy adalah keluarga tak mampu dan kerap menerima bantuan dari pemerintah desa. Hal yang sama juga dikatakan oleh Ketua RT Aris Lesmana. Dia mengatakan selama ini Peggy jarang bergaul dan lebih sering bermain di luar desa. Pengakuan Linda, sahabat Vina Cirebon, viral setelah Peggy Setiawan ditangkap pada Selasa 21 Mei malam. Peggy ditangkap saat menjadi kuli bangunan di Bandung. Rumah nenek Peggy di Cirebon pun sudah digeledah pihak kepolisian selama 3 jam. Dikutip dari tribunnews.com, viral pengakuan Linda, sahabat Vina yang sempat kerasukan. Keberadaan Linda ini juga sempat disinggung oleh Marliana, kakak kandung Vina. Menurut Marliana, dirinya sudah mencari di mana keberadaan Linda, sebab sejak pernah kesurupan Vina, Linda tak pernah muncul lagi. Padahal Linda diduga jadi saksi kunci dalam kasus tersebut. Apalagi berkat Linda, kasus pembunuhan ini akhirnya terungkap. Linda juga diduga tahu soal sosok Egy mengingat Linda adalah sahabat Vina. Namun kakak Vina, Marliana, sangat kecewa dengan Linda. Rupanya Linda itu bukan nama asli, di mana diduga nama aslinya adalah Dinda. Pada pengakuannya itu, Linda mengaku hubungan dengan Vina hanya sebatas teman biasa. Linda pun juga membenarkan kalau dirinya memang sengaja mengasingkan diri sejak kejadian itu. Bahkan saat ini Linda pun tidak mau membocorkan di mana keberadaannya. Rupanya Dinda dipaksa tutup mulut dan sudah melakukan perjanjian. Keseharian Peggy buronan pembunuh Vina Cirebon diungkap pemilik kontrakan. Keseharian Peggy Setiawan alias Perong, 30, buronan pembunuhan Vina Cirebon diungkap pemilik kontrakan di Bandung, Jawa Barat. Selama ini dicari polisi di Cirebon, ternyata Peggy tinggal mengontrak di Bandung, Jawa Barat. Tak hanya itu, terduga pembunuh Vina Cirebon ini mengganti namanya selama berada di wilayah perantauannya tersebut. Keseharian Peggy selama berada di